Legend of the Great Sage, Chapter 1391. Berbeda dengan sekte lain, kota Wanxiang bukanlah tempat kultivasi yang tertutup. Sebaliknya, tempat ini terbuka untuk semua kultivator. Para kultivator dapat bebas bertukar, beristirahat, dan bersenang-senang di sini. Ada ratusan ribu pelayan di sekte itu, dan sebagian besar dari mereka ada di sini untuk melayani mereka. Maka, berbagai macam fasilitas pun diciptakan. Klub malam, restoran, kedai teh, dan bahkan rumah bordil. Selama seseorang mau dan memiliki penanda, semuanya bisa dibeli di sini. Bisa dikatakan semuanya sudah termasuk. Di antara semua fasilitas ini, yang paling terkenal adalah Chaotic Life Place, sebuah kasino yang dikelola secara pribadi oleh Letian. Meskipun ada banyak metode curang di dunia kultivasi, seseorang selalu dapat mewaspadainya. Namun, ramalan dan ramalan tidak mungkin untuk diwaspadai. Oleh karena itu, sebuah formasi khusus dibentuk untuk mengganggu takdir, itulah sebabnya tempat itu disebut tempat kehidupan yang kacau. Pendeta Tao tua itu segera tiba di pintu masuk tempat kehidupan yang kacau. Lengkungan berwarna merah tua itu tinggi, dan orang-orang berjalan ke sana kemari di bawahnya. Di sebelah kiri ada seekor kodok emas, dan di sebelah kanan ada piksiu giok putih. Ada juga sebuah prasasti batu dengan kalimat yang diukir di atasnya. Perjudian mengubah nasib seseorang, Letian. Ini mungkin merupakan salah satu asal-muasal Chaotic Life Place. Gerbang itu penuh sesak dengan orang-orang. Ada banyak bangunan di kota yang tidak boleh dimasuki oleh para pelayan, tetapi tempat kehidupan yang kacau ini adalah satu-satunya pengecualian. Terlepas dari status, siapapun bisa datang dan mencoba peruntungan mereka. Pada saat ini, Taois tua itu sedikit malu-malu, dan mondar-mandir di sekitar gapura itu untuk sementara waktu. Namun, dia datang ke sini bukan hanya untuk membalas dendam pada Li Qingshan, tetapi juga untuk memanjat pohon Letian. Jika dia bisa mendapatkan pijakan di sekte, dia akan bisa bertarung dengan Li Qingshan untuk waktu yang lama di masa depan. Kalau tidak, hanya Ruan Yaozu saja sudah cukup membuatnya takut. Karena itu, dia menguatkan hatinya dan menerobos masuk. Di lantai tertinggi dari Chaotic Life Place, sinar matahari yang cerah memenuhi ruangan. Letian sedang berbaring di kursi rotan emas. Piala emas di tangannya berkilauan, dan anggur yang lembut diwarnai kemasan. Dari sini, dia bisa melihat sebagian besar bangunan di kota. Letian menyesap anggur emas dan memandang ke suatu tempat di kota, tenggelam dalam pikirannya. Seorang kultivator wanita mengetuk pintu dan masuk. Dia mengenakan gaun emas yang terseret di tanah. Ia mengenakan jepit rambut phoenix emas, anting emas, gelang emas, dan aksesoris emas lainnya. Namun, ia sama sekali tidak terlihat norak. Sebaliknya, ia tampak sangat anggun dan cemerlang. Dia tampak seperti permaisuri dari negara besar. Dibandingkan dengan Letian, yang sedang berbaring di kursi malas, dia lebih tampak seperti generasi kedua dari keluarga kaya. Kultivator wanita itu sangat berhati-hati dan langkah kakinya ringan seperti langkah kucing. Dia berbisik ke telinganya, saudara bela diri senior, ada seorang Taois yang tidak terlihat seperti seorang Taois. Biksu ini tidak terlihat seperti pelayan biksu ini. Dia ingin bertemu denganmu, mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih atas kebaikanmu. Aku melihat bahwa dia memiliki basis kultivasi jiwa baru lahir, jadi aku datang untuk melapor kepadamu. Aku tidak akan melihatmu. Ya, ketika kultivator wanita itu melihat bahwa Letian tidak berniat meneruskan ucapannya, dia pun dengan berat hati meninggalkan ruangan. Seorang kultivator segera datang dan bertanya dengan hormat, kakak senior Jin. Apa yang dikatakan kakak senior Le? Dia telah mendapatkan kembali keagungan seorang permaisuri. Matanya yang seperti burung phoenix dipenuhi dengan niat membunuh. Suruh dia pergi. Perintah itu diteruskan beberapa kali lagi, dan akhirnya adalah, kalian semua, usir keledai botak itu dari sini. Ini, saudara bela diri senior, meskipun dia hanya seorang pelayan, dia tetaplah seorang kultivator jiwa baru lahir. Kita baru berada di tahap pembentukan fondasi, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Memangnya kenapa kalau kamu ada di alam jiwa baru lahir? Ini adalah tempat takdir yang kacau. Kalian semua adalah pelayan, jadi bagaimana mungkin dia, seorang pelayan biasa, berani membalas? Sungguh malang, saya dimarahi oleh mandor karena dia. Orang bilang, kalau lihat orang botak, kalah, dan itu memang benar. Maka, penganut Tao tua itu pun dipukuli lagi dan diusir keluar pintu, dikelilingi orang banyak. Meskipun dia tidak menderita luka apapun karena fisiknya yang kuat, dia merasa tertekan dan memuntahkan beberapa darah, yang memperburuk luka dalam dirinya. Letian, mengapa kamu tidak membuatnya tinggal? Katak emas berkaki tiga itu berubah menjadi seorang pemuda berambut emas dan bermata emas, berbaring malas di tepi sumber air panas. Dia menumpuk batangan emas itu tinggi-tinggi, menjulurkan lidahnya, dan menggulung sepotong, sambil mengunyah sambil bergumam. Dia hanya seonggok sampah. Dia seorang kultivator jiwa baru lahir, apakah kamu marah? Li Qingshan itu benar-benar kuat, dia akan mengalahkanmu 2 kali berturut-turut. Katak emas berkaki 3 itu melirik keluar, mengikuti tatapan Letian. Itu adalah alun-alun besar tempat, daftar fenomena segudang, didirikan, dan bahkan nama Li Qingshan dapat terlihat dengan jelas. Sepotong sampah tidak ada nilainya, bahkan sepotong mistik woodlot pun tidak. Apakah Leng Yuan berpikir bahwa dialah satu-satunya yang melihat, seni embrio pencuri esensi dan penyembunyian ki? Hal terpenting dalam berjudi adalah keberanian. Orang yang menganggap kepengecutan sebagai kehati-hatian dan kehinaan sebagai kebijaksanaan hanya akan memperkecil peluang saya untuk menang. Bahwa Li Qingshan dipanggil segera setelah dia masuk surga, jadi dia pasti telah menyumbangkan beberapa buku lain-lain, dan jumlahnya pasti sangat banyak. Hal ini tidaklah mengherankan, lagi pula, kemungkinan besar dia naik dari alam fana, dan para kultivator jiwa baru lahir di alam manusia tidak memiliki keberanian semacam ini.
Letian sama sekali tidak khawatir, kesimpulannya hampir sama persis dengan kenyataan. Katak emas berkaki 3 menelan semua emas itu, dia tidak terlihat seperti orang yang suka membaca. Anggur dalam piala emas bergetar sedikit, dan Letian berkata, jadi dia akan segera keluar. Namun, Li Qingshan tinggal di surga selama 6 hari 7 malam sebelum keluar. Dalam 6 hari ini, peringkatnya di Myriad Phenomenon Ranking naik selangkah demi selangkah, terus meningkat. Menjelang akhir, ia melambat banyak karena ia telah menyumbangkan sebagian besar buku paling berharga di dunia 5 negara, dan kecepatan yang ia catat dalam lembaran giok menjadi semakin lambat. Namun, ia tetap naik tanpa jeda, melampaui 1000 orang lainnya. Baru saja, ia berhenti, benar-benar menjadi legenda kecil di sekte fenomena segudang. Namun, Li Qingshan merasa sangat tidak enak sekarang. Kepalanya terasa seperti akan terbelah. Terkurasnya indera jiwanya karena terus-menerus merekam kepingan giok itu hanyalah masalah kecil. Yang terpenting, dia memiliki beberapa ribu novel yang berputar-putar di kepalanya, tetapi dia masih dapat mengingat setiap karakter dan setiap baris dialog. Semuanya tampak nyata, seperti mimpi. Saat dia menatap kota Myriad Phenomenon di hadapannya, dia merasa itu tidak nyata. Dia mengerti betul mengapa Raja Kerang dari Laut Meraj menjadi gila. Hei, nak, kamu akhirnya keluar. Suara yang familiar terdengar, dan Li Qingshan segera melihat rusa 9 warna, serta Ruan Yaozu yang segar dan menyenangkan dalam gaun hijau muda di sampingnya. Dia segera merasa jauh lebih baik. Nona Ruan, pemuda ini menyapa Anda. Petui, saya hampir gila. Rekan Ruan, apa yang Anda lakukan di sini? Kau sudah masuk sekte, jadi sebaiknya kau panggil aku kakak senior, kata Ruan Yaozu sambil tersenyum. Dengan punggungnya menghadap matahari pagi dan angin pagi, rambut hitamnya yang halus bergoyang di telinganya. Li Qingshan dengan tulus memanggil kakak perempuannya, apakah kamu menungguku di sini, kakak perempuan? Kamu sudah lama tidak datang ke Taman 100 Ramuan. Kudengar kamu dipanggil oleh penguasa roh, dan kamu belum turun selama beberapa hari. Apakah kamu baik-baik saja? Kata Ruan Yaozu dengan khawatir. Aku sudah membuat kakak perempuan menunggu lama. Li Qingshan terharu dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya memberikan beberapa buku kepada penguasa roh untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi dan penanda buku. Ruan Yaozu tersenyum. Kau sudah menjadi pemimpin sekte Wan Xiang. Aku khawatir kakak senior Le takut setengah mati padamu. Biarkan dia berjudi. Dia bahkan melirik ke arah alun-alun kehidupan yang kacau. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, kakak senior Le punya bisnis besar, dan dia punya banyak kuda dan keledai. Kenapa dia peduli dengan uang yang sedikit ini? Di alun-alun kehidupan yang kacau, Letian benar-benar menghela napas lega. Jika Li Qingshan terus meningkat dengan kecepatan itu, tidak akan sulit baginya untuk menjadi murid langsung dalam 30 tahun. Ruan Yaozu berkata, sayangnya, jumlah buku yang bisa saya berikan terbatas. Kalau tidak, Anda pasti menang. Mengapa Anda tidak datang ke kebun 100 ramuan saya dan melakukan beberapa hal? Meskipun tidak akan secepat itu untuk meningkatkan poin kontribusi Anda, itu tetap merupakan pendapatan yang stabil. Li Qingshan tersenyum misterius, itu belum tentu benar. Seperti kata pepatah, hidupku ada batasnya, tapi, buku, tidak punya batas. Petik 1 petik 2. Jantung Letian berdebar kencang lagi. Chapter 1392. Di mata Ruan Yaozu, senyum itu penuh vitalitas saat menghadapi matahari pagi. Dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun gerbang surga tidak berisik dan semarak tempat kehidupan yang kacau, tempat itu tetap menjadi tempat orang-orang datang dan pergi. Selain itu, mereka semua adalah murid yang telah memasuki ruang dalam. Adegan, saling memandang dan tersenyum ini, ketika dilihat oleh para pengamat, menyebabkan mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran liar dan penuh khayalan. Awalnya, Ruan Yaozu bersembunyi di tempat tersembunyi menunggu Li Qingshan. Pada saat ini, pria dan wanita semua datang untuk menyambutnya, memanggil, kakak senior Ruan. Namun, mereka semua berpikir dalam hati, siapa pria ini? Mengapa dia begitu dekat dengan kakak senior Ruan? Mungkin karena Li Qingshan ada di sini, Ruan Yaozu jadi merasa sedikit tidak nyaman. Saudara muda Li, ayo kita pergi ke Taman 100 Ramuan. Baiklah, Li Qingshan segera menyadari bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya semakin aneh, dan ada rasa iri yang tak dapat disembunyikan. Li Qingshan mengikuti rusa 9 warna keluar dari kota Wan Xiang dan tiba di sebuah pulau kecil 1000 mil jauhnya. Pulau itu ditutupi rumput yang rimbun dan hijau. Burung-burung terbang di langit dan pulau itu penuh dengan kehidupan. Itu memang tempat yang indah. Namun, saat Li Qingshan melihat ke sekelilingnya, dia tidak melihat Lingzi atau tanaman obat abadi yang layak, ini adalah Taman 100 Tanaman Obat. Belum, saat Ruan Yaozu berbicara, rusa 9 warna turun dari langit dan mendarat di pulau kecil. Li Qingshan segera merasakan bahwa pulau kecil ini tidak normal. Kepadatan energi spiritualnya luar biasa padat, hampir sama padatnya dengan Gua Chuo Dragon. Pulau itu ditutupi oleh lapisan formasi yang tidak terlihat. Itu seperti jaring yang tidak bisa dihindari, dan keamanannya tidak kalah dengan kota Wan Xiang. Jika bukan karena Ruan Yaozu yang memimpin jalan, dia pasti tidak akan bisa melangkah di pulau ini. Nak, kamu benar-benar beruntung. Itu semua karena kamu membantu kami mendapatkan begitu banyak penanda buku. Rusa 9 warna itu memperlambat langkahnya dan mengikuti jalan kecil di hutan menuju ke suatu tempat yang indah. Di hamparan rumput hijau yang luas, ada pintu lengkung yang terbuat dari tanaman merambat hijau. Bahkan ada bunga yang mekar di pintu. Di bawah cahaya pagi, tempat itu seperti dunia dongeng. Rusa 9 warna itu melompat dan menghilang ke dalam pintu melengkung. Gelombang riak warna-warni menyebar dari pintu seperti pelangi. Li Qingshan tampaknya memahami sesuatu dan melangkah ke pintu melengkung. Dalam sekejap, dunia yang tak tertandingi muncul di depannya.
Ini adalah gua surgawi. Tempat itu tidak besar, hanya seluas 1000 mil. Namun, dalam radius 1000 mil tersebut, terdapat pegunungan, lembah dalam, dan mata air. Ada juga dataran es tandus, rawa-rawa, dan danau, tetapi semuanya tidak tampak berantakan sama sekali. Semuanya alami, seolah-olah berada dalam lukisan, seolah-olah semuanya terkondensasi dari dunia yang utuh. Li Qingshan telah melihat banyak hal. Sebagai seorang pria yang merupakan dewa dunia, hal ini tidak terlalu mengejutkan. Namun, ada banyak bunga dan tanaman eksotis di daerah ini, yang bersaing satu sama lain dalam keindahan di bawah sinar matahari yang cerah. Atau diam-diam di lembah yang dalam. Meskipun dia tidak tahu cara mengenali bunga dan tanaman, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa bunga dan pohon ini berharga. Kepadatan energi spiritual di sini berada di luar imajinasi. Bahkan Gua Huilong tidak dapat dibandingkan dengannya, dan seberapa besar Gua Huilong. Dia segera mengerti mengapa pulau ini dijaga ketat, dan mengapa orang-orang itu iri padanya. Tempat ini mungkin lebih penting bagi sekte alam daripada Tiandu. Kitab surgawi hanya takut dicuri, tetapi itu bukan kerugian yang sebenarnya. Segala sesuatu di dalam gedung itu mungkin terekam dalam pikiran kura-kura tua itu. Bahkan jika Tiandu dibakar oleh seseorang, itu tidak masalah. Namun, jika tempat ini dicuri atau dihancurkan, kemungkinan besar tempat ini tidak akan pulih bahkan setelah 100.000 tahun. Jika seseorang bukan murid langsung, berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk memiliki gua seperti milik Huilong? Ruan Yaozu berkata dia ingin membantunya mencari pekerjaan tetap. Namun, bekerja di sini tidak akan memberinya pekerjaan tetap. Ruan Yaozu tersenyum, selamat datang di kebun herbal. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Li Qingshan menghela napas. Dia baru saja menerima buku surgawi tanpa batas. Dia membutuhkan banyak energi spiritual, dan lingkungan di sini terlalu cocok untuk transformasi kilin. Ruan Yaozu tersenyum, tidak perlu begitu sopan, bekerja keraslah untuk membalas budiku. Li Qingshan merasa bahwa dia menjadi jauh lebih bersemangat setelah datang ke kebun herbal. Dia tersenyum, baiklah, bicaralah. Apa yang perlu aku lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Aku tahu kamu sangat lelah. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Oh benar, kau sudah menerima kitab surgawi dari Yang Mulia Roh Gui Hai, kan? Ya, Ruan Yaozu bertanya dengan rasa ingin tahu, kitab surgawi apa? Anda tidak perlu mengatakannya jika Anda tidak mau. Saya sedang mengolah kitab alam surgawi. Li Qingshan memuji, Dao meniru alam. Kedengarannya sangat kuat. Tidak sekuat itu. Menurut Yang Mulia Roh, kitab surgawi ini seharusnya disebut kitab surgawi alam kecil. Itu masih jauh dari Dao alam yang sebenarnya. Hanya saja, karena dia pandai merawat tanaman tersebut, maka ditugaskanlah untuk mengurus kebun herbal. Li Qingshan terkekeh, kebetulan sekali. Buku surgawi saya hanya berbeda satu kata dari buku Anda. Bahkan penilaiannya pun hampir sama. Rasa ingin tahu Ruan Yaozu terusik. Dia tidak bisa lagi bersikap lembut dan penuh perhatian. Dia mendesak, cepat beritahu aku kitab surgawi apa yang sedang kamu kembangkan. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Pada tahap kultivasi ini, teknik kultivasi bukan lagi sekadar teknik kultivasi. Itu adalah jalan yang benar. Setiap kitab surgawi adalah sebuah jalan, dan itu hampir dapat mewakili segalanya tentang seorang kultivator, seperti pikiran, kemampuan, temperamen, dan seterusnya. Kakak senior, aku sedang mengolah kitab kebebasan surgawi, atau kitab kebebasan surgawi kecil. Ruan Yaozu terharu. Apakah ini benar-benar takdir? Dia mengedipkan matanya, aku belum pernah mendengar kitab surgawi seperti itu. Apakah kamu berbohong padaku? Li Qingshan menepuk dadanya dan berjanji, aku tidak akan berbohong padamu. Saya harap kamu bisa menepati janjimu. Ruan Yaozu menatapnya sambil tersenyum tipis, yang membuat Li Qingshan merasa sedikit bersalah. Dia berkata dalam hati, saya harap begitu. Ruan Yaozu menjelaskan dengan serius, kitab surgawi kebebasan pasti ada hubungannya dengan dunia kebebasan yang agung. Aku tidak tahu seberapa efektifnya. Pasti sangat berbeda dengan kitab surgawi alamku. Hanya kebetulan saja ada satu kata yang sama. Banyak kitab surgawi yang memiliki penilaian serupa dari Yang Mulia Roh. Li Qingshan berkata, bagaimana mungkin tidak efektif? Kitab surgawi ini menghabiskan total 805 lembar batu giok hijau. Jika bukan karena bantuan keuangan dari kakak senior Letian, siapa tahu kapan aku bisa mendapatkannya. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada kakak senior Letian. Namun, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa memenangkan taruhan ini. Ruan Yaozu menghela napas pelan, lalu berkata dengan serius, jika kau membutuhkan tanda safir, aku bisa meminjamkannya padamu. Namun, pekerjaan dan kontribusi memiliki aturan. Aku bisa memberimu lebih banyak tanda safir sebagai hadiah, tetapi kontribusi terkait dengan seluruh aturan sekte alam. Besar itu besar, kecil itu kecil. Jika kau memilikinya, kau memilikinya. Tidak peduli siapa orangnya, aku tidak akan pilih kasih. Jangan meremehkanku. Aku, Li Qingshan, bukanlah pria yang hidup dari wanita. Jangan khawatirkan aku. Aku punya rencana, dan aku akan membuat Letian kehilangan segalanya. Apa maksudmu dengan hidup dari wanita? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Chapter 1393. Ruan Yaozu cemberut. Kata-kata Li Qingshan terlalu sembrono dan genit. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak bisa menahannya. Kalau saja matanya tidak jernih dan tak ada pikiran jahat sedikit pun, dia pasti sudah mengusirnya keluar dari Taman 100 Ramuan. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak keberatan. Dia bukan lagi Li Qingshan yang tidak berpengalaman yang akan jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat seorang wanita cantik. Sebenarnya, dia sama sekali tidak bernafsu. Dia hanya terbiasa bercanda. Dia selalu pandai mengejek dan pandai bicara.
Sekarang, dia merasa puas diri dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di dadanya. Dia terlempar ke udara oleh rusa 9 warna itu. Li Qingshan membalik tubuhnya di udara dan mengusap dadanya. Dia tidak marah. Dia bertanya, mengapa kamu memukulku? Sebenarnya tidak ada ruang baginya untuk menghindar. Dia benar-benar telah mengalami kesengsaraan surgawi kelima. Rusa 9 warna itu juga terkejut. Awalnya, rusa itu ingin memberinya pelajaran kecil, tetapi dia sebenarnya tidak terluka. Tubuhnya benar-benar kuat. Rusa itu mengangkat tanduknya dengan bangga. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut yang kotor. Ruan Yaozu berkata, adik Li, jangan bersikap kasar lagi di masa mendatang. Li Qingshan mengusap kepalanya. Aku tahu, Ruan Yaozu tidak tahan untuk menyalahkannya. Dia berpikir, dia tidak punya pikiran jahat. Aku sudah terlalu banyak berpikir. Dia menunjuknya dan bertanya, apakah kamu melihat bukit itu? Li Qingshan mengangguk. Bukit itu tidak terlalu tinggi. Itu membuatnya teringat pada Bukit Crouching Ox. Bukit itu kebetulan berada di tengah-tengah Taman 100 Rempah. Tidak banyak bunga dan tanaman di sana. Hanya ada satu pohon yang menjulang tinggi. Semua daunnya berwarna emas muda, membentuk kanopi emas. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, pohon apa itu? Itu pohon bodi berdaun emas. Pohon itu dapat menenangkan pikiran dan memberikan inspirasi. Pohon itu sangat bermanfaat untuk kultivasi. Di sanalah saya biasanya beristirahat. Anda dapat beristirahat di bawah pohon itu. Ketika Ruan Yaozu sampai di sana, dia juga merasa agak aneh. Itu bukan ide bagus. Li Qingshan bukanlah orang yang gegabah. Tempat itu tampaknya cocok untuk pria dan wanita. Jika mereka berdua saja, biarlah, tetapi kebetulan ada banyak kultivator yang bekerja di Taman 100 Ramuan. Sejak dia masuk, banyak tatapan tertuju padanya. Dia berhutang pada Ruan Yaozu. Dia tidak ingin merusak reputasinya. Ruan Yaozu berkata dengan marah, apa yang tidak bagus? Kapanpun saudara-saudari seperguruan datang berkunjung, aku selalu menerima mereka di sana. Dia juga merasa bahwa dia mencoba menutupi sesuatu, aku akan berpatroli. Kalau kau tidak mau pergi, lupakan saja. Sambil menunggangi rusa 9 warna, ia terbang ke langit. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan memanjat bukit. Ketika dia tiba di bawah pohon bodi daun emas, dia melihat bahwa batang pohon yang tebal itu terdiri dari banyak cabang yang saling terkait. Kelihatannya seperti pohon beringin. Ada tikar bambu di bawah pohon dan sebuah meja kecil dengan perlengkapan minum teh di atasnya. Tikar bambu itu hijau seperti baru, meja kecilnya merah seperti kurma, dan set tehnya seperti es yang retak. Semuanya sangat sederhana dan elegan. Naungan tipis pohon itu sebenarnya dipenuhi dengan warna emas samar. Bergoyang mengikuti angin. Ia berkelap-kelip dengan jutaan titik cahaya kemasan. Li Qingshan datang ke bawah pohon dan segera merasakan pikirannya menjadi jernih. Kepalanya tidak lagi sakit, dan bahkan indera ketuhanannya menjadi lebih tajam. Dia duduk bersila dengan santai. Dia tidak terburu-buru berkultivasi, jadi dia terlebih dahulu memilah pengalamannya setelah datang ke alam fana, lalu dia perlahan merasa mengantuk dan menguap keras. Dia tersenyum saat menyadarinya. Perasaan ini merupakan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya, jadi ia hanya berbaring di tikar bambu yang sejuk dan tertidur. Ruan Yaozu berpatroli di sekitar Taman 100 Ramuan dan menangani beberapa masalah sepele. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia benar-benar tidur. Rusa 9 warna itu menoleh ke arah pohon bodi daun emas dan berkata, orang bodoh, oh orang bodoh, kau mengundang serigala ke dalam rumah. Ruan Yaozu tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah orang baik sejak dia muda dan bahkan tidak tega menginjak semut? Itulah mengapa hal ini begitu buruk. Terlepas dari apakah dia orang baik atau tidak, dia tetap seorang pria. Anak ini jelas-jelas playboy dan suka main perempuan. Kamu harus waspada padanya di masa depan untuk menghindari bencana cinta. Ruan Yaozu tersipu dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak ingin dia kalah dari kakak senior Letian. Itu 2000 lot giok hijau, bagaimana dia bisa kalah? Rusa 9 warna berkata, ini terlalu menakutkan. Kamu telah mengenal Letian selama lebih dari 1000 tahun, tetapi kamu baru mengenal anak ini kurang dari 10 hari. Mungkinkah kamu telah disihir? Mungkinkah anak ini memiliki garis keturunan rubah berekor 9? Ruan Yaozu sedikit tercengang. Semuanya begitu logis sehingga dia tidak terlalu memikirkan alasan di baliknya. Mungkin dia tersentuh oleh kebaikan hati Qilin, atau mungkin dia tidak ingin melihat orang baik jatuh ke dalam situasi tanpa harapan, atau mungkin dia ingin mengambil risiko dengan Letian yang tidak pernah mendengarkannya selama 1000 tahun terakhir. Sulit untuk membedakan semua alasan, tetapi tidak perlu terlalu peduli. Jiu, terima kasih atas pengingatmu, tapi aku berkultivasi dengan sepenuh hati, jadi bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke dalam perangkap cinta? Jika saudara muda Li benar-benar punya niat lain, tolong bantu aku mengusirnya dari Taman 100 Ramuan. Jika dia tidak mempunyai niat lain, apakah menurutmu aku setegas itu? Baiklah, aku akan membantumu mengawasinya. Hehe, dengan karakter dan penampilanku yang tolol ini, aku tidak yakin dia tidak akan tergoda. Kamu pantas dipukul. Li Qingshan sedang tertidur lelap dan masih tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia baru saja melangkah ke 6 jalan reinkarnasi dan bersiap menghadapi Dewa Iblis Kyongki. Dia bersemangat dan semangat juangnya tinggi, jadi bagaimana mungkin dia memiliki suasana hati yang romantis. Terlebih lagi, dia begitu baik padanya, jadi bagaimana mungkin dia punya pikiran untuk tidur dengannya dan merusak kultivasinya. Ini tidak sejalan dengan prinsipnya, balas dendam harus dibalas.
Meskipun dia tertidur, masih ada jejak kesadaran yang tersisa di benaknya, dan dia melemparkannya ke dunia 5 benua. Dari sudut pandang Dewa Dunia, lautan luas, berbagai benua, manusia, hantu, dan iblis bagaikan lukisan megah yang terbentang di depan matanya. Meskipun tidak seindah Taman 100 Ramuan, itu benar-benar dunia miliknya. Kunci untuk memenangkan taruhan ini ada di sini. Li Qingshan sangat mengenal dirinya sendiri. Meskipun ia dikenal sebagai seorang novelis, ia tidak memiliki bakat dalam menulis novel. Ia hanya bisa menyalin beberapa buku, tetapi itu bukanlah rencana jangka panjang. Akan tetapi, buku ditulis oleh orang, dan sekalipun dia tidak punya bakat, bukan berarti orang lain tidak punya. Ada ratusan juta orang di dunia 5 benua, dan ada perbedaan waktu yang besar dengan alam fana. Ia dapat mengorganisasikan puluhan ribu orang untuk menulis, dan mustahil baginya untuk tidak memperoleh apapun. Selama ada 1%, atau bahkan 1/1000 peluang keberhasilan, itu berarti pasokan poin kontribusi dan penanda buku yang tidak terbatas. Sekalipun Letian menggunakan semua siasatnya, dia tidak akan menyangka kalau dia akan punya dunianya sendiri, dan pikirannya bisa masuk dan keluar dengan bebas. Dunia itu sendiri tidak dapat secara langsung menyediakan sumber daya kultivasi, tetapi selama digunakan dengan benar, nilainya tidak terbayangkan. Mungkin inilah yang ingin dilakukan Zuo Long tetapi tidak berhasil. Guihai Lingzun menggunakan aturan seluruh sekte penampakan segudang untuk memuaskan hobi kecilnya, sementara Li Qingshan dapat menggunakan identitasnya sebagai dewa dunia untuk membuat seluruh dunia membantunya dalam kultivasinya. Ini adalah kekuatan dan prestise seorang kultivator. Mengenai memenangkan taruhan kecil ini, itu hanyalah sesuatu yang dilakukannya sambil lalu, dan dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. 30 tahun masih merupakan waktu yang lama, dan jika tidak berhasil, dia masih bisa mengingkari utangnya. Hal terpenting sekarang adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi para abadi. Ruan Yaozu dapat dianggap sebagai guru yang baik hati, tetapi meskipun Taman 100 Ramuan itu bagus, dan tidak peduli betapa indahnya pohon bodi, dia masih tinggal di bawah atap orang lain, dan itu bukanlah tempat bagi pria sejati untuk mencintai untuk waktu yang lama. Chapter 1394. Akan tetapi, meski idenya bagus, ia masih perlu memikirkan cara kerjanya. Dia tidak bisa begitu saja menurunkan seorang peramal dari surga dan memanggil semua orang untuk menulis novel, bukan. Harus ada seseorang yang bertugas mengatur orang, menyebarkan berita, membangun sistem yang lengkap, dan memastikan operasinya normal. Dengan satu pikiran, dia sudah memiliki kandidat yang cocok. Dia kemudian turun ke sebuah halaman. Di bawah pohon aprikot besar, cahaya bulan mengalir seperti air dan bayangan pohon bergoyang. Mantan Raja Yue Selatan, Qian Lingzi, sedang bermain catur dengan seseorang. Yue Selatan sudah tidak ada lagi, dia sekarang adalah Raja Manusia, di benua baru. Di seberang papan catur terdapat pohon beringin dalam pot tanaman. Akarnya tebal dan kuat, akar udaranya membentuk telapak tangan, memegang bidak catur hitam dan mendaratkannya di papan catur. Qian Lingzi menghela napas, aku tidak menyangka bahwa setelah mengalami bencana seperti itu, keterampilan catur rekan Taois tidak menurun, tetapi malah meningkat. Raja pohon beringin berkata terus terang, itu karena kau bermain terlalu bau. Qian Lingzi tersenyum dan mendesah, kamu tidak akan mengatakan itu di masa lalu. Raja pohon beringin berkata, masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah masa kini. Ayo main lagi. Qian Lingzi tiba-tiba berbalik dan melihat siluet samar di bawah sinar bulan yang berair, mengembun menjadi sosok Li Qingshan. Dia menangkupkan tinjunya, rekan-rekan Taois, sudah lama sekali. Qian Lingzi buru-buru berdiri menyambut mereka, sambil menyingkirkan papan catur, dan bercanda berkata, Dewa tertinggi, apa yang membawamu ke sini? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, biar aku jelaskan perlahan. Alhasil, Li Qingshan pun menceritakan semua hal tentang penguasa roh Guihai dari sekte fenomena segudang kepadanya. Ia bahkan tidak menyembunyikan apapun tentang taruhannya dengan Letian. Qian Lingzi berkata, aku tidak menyangka alam manusia begitu berbahaya. Rekan Taois, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku tidak akan membiarkan Letian menjadi terlalu sombong. Raja pohon beringin berkata, aku tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan dan sedang mencari sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan membantumu. Itu hebat. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Salah satu dari mereka berasal dari keluarga kerajaan, sedangkan yang lainnya adalah Raja para Daemon. Mereka adalah yang terbaik dalam hal berorganisasi, jadi akan mudah untuk menyerahkan masalah ini kepada mereka. Terima kasih banyak. Kalau sudah selesai, aku pasti akan memberimu imbalan sesuai dengan kontribusimu, jadi kamu tidak akan bekerja sia-sia. Itu hanya masalah kecil, tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, saya masih punya satu hal lagi. Kapan dunia 5 benua ini akan menjadi lebih besar? Qian Lingzi juga hampir mengalami kesengsaraan surgawi keempat. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling dikhawatirkannya. Li Qingshan memejamkan mata dan merasakan sejenak. Ia melihat sebuah bintang yang perlahan membesar di kehampaan yang luas. Binatang pemakan kekosongan itu telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ia membuka matanya lagi. Sebentar lagi. Ini juga berarti bahwa dia harus menyingkirkan tanaman merambat pendaki langit dari alam manusia sebelum si gendut biru tua tiba di dunia baru. Namun, jika dia melakukan itu, Little N dan yang lainnya akan berada dalam bahaya, dan jalan mundur mereka akan terputus. Jadi sebelum itu, dia harus mencari gua baru dan membawa mereka ke sana. Qian Lingzi berkata, kalau begitu aku lega. Ada sekolah novel di 9 negara, jadi masalah ini bukan tanpa alasan, tetapi masih perlu waktu untuk merencanakannya. Ya, waktu berlalu dengan cepat di alam fana. Aku bisa menunggu. Saya awalnya adalah murid sekolah novel, kalau tidak, saya tidak akan memikirkan hal ini. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya saja. Petik 2.
Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Li Qingshan berdiskusi dengan mereka lebih lanjut tentang cara menangani masalah ini sebelum berpamitan. Tepat saat Qian Lingzi sedang berpikir, Raja Pohon Beringin telah memperbaiki papan catur yang telah rusak. Ia berkata, sekarang giliranmu. Qian Lingzi menunjukkan ekspresi tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Raja Pohon, oh Raja Pohon. Dulu kau tidak seperti ini. Kau seperti pohon yang berbeda. Cepatlah, setelah aku mengalahkanmu, kita akan mulai mengerjakan ini. Li Qingshan perlahan terbangun di bawah pohon bodi berdaun emas. Ia meregangkan tubuhnya, angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan emas berdesir. Ruan Yaozu tidak terlihat dimanapun. Dia tidak bangun. Sebaliknya, dia meletakkan kepalanya di lengannya dan menyilangkan kakinya. Dia meletakkan lembaran giok yang mencatat kitab kebebasan surgawi di antara kedua alisnya dan mulai memahaminya. Mungkin memang karena kepribadian mereka cocok, tetapi proses pemahamannya sangat lancar. Metode kultivasinya sangat luas, mendalam, dan menakjubkan, tetapi tidak dapat menghentikannya untuk memiliki 9 transformasi iblis dan ilahi sebagai fondasinya, kemampuan proyeksi transformasi penyuruh, dan kebebasan bergerak transformasi iblis kera. Semua ini menjadi bantuan besar baginya. 2 lapisan cahaya menyala padanya pada saat yang sama. Pada awalnya, mereka saling menekan sebelum secara bertahap bergabung bersama, mengembun menjadi cahaya yang sangat dalam yang berubah secara tak terduga. Itu menyelimuti Li Qingshan, memantulkan wajahnya. Kadang-kadang, itu ganas dan menakutkan seperti iblis, dan di lain waktu, itu lembut dan lembut seperti seorang wanita. Setelah itu, kedua wajah itu secara bertahap bergabung bersama, dan cahaya yang sangat dalam secara bertahap surut ke dalam dantiannya. Dia baru memahami 20 hingga 30%-nya, tetapi dia telah menyelaraskan catatan kitab suci Raja Ekstrim dan catatan penghancuran dunia Raja Ekstrim. Dia mengumpulkan pikiran tentang kehidupan dan kematian sebelum mengubahnya menjadi kitab kebebasan surgawi. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya dan menatap sinar matahari yang pecah berkelap-kelip melalui mahkota emas pohon itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hanya penyelamat dunia yang berhak menghancurkan dunia. Hanya penghancur dunia yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Dengan suara ledakan, cahaya yang dalam itu membeku. Seorang bayi setengah transparan muncul di dantian Li Qingshan. Penampilannya sangat mirip dengan Li Qingshan. Itu adalah kelahiran jiwa yang dimiliki semua kultivator hebat. Awalnya, dia pikir mustahil baginya untuk memurnikan kelahiran jiwa sekarang setelah dia memulai jalan iblis. Dia tidak pernah mengira kitab kebebasan surgawi akan begitu mengesankan, benar-benar memungkinkannya untuk membalikkan hati iblisnya dan memurnikan kelahiran jiwa. Dia benar-benar layak menjadi Raja Iblis Kebebasan Agung. Jalan menuju kebebasan agung bukanlah jalan setan yang sederhana. Jalan ini benar-benar melampaui konsep baik dan jahat yang biasa, membangun jalan agung yang didambakan semua orang. Sang Buddha berkata, semua orang bisa menjadi seorang Buddha, yang juga berarti, semua orang bisa menjadi siluman. Apa yang dicari setiap orang adalah kebebasan, untuk berbuat sesuka hatinya, untuk berbuat sesuka hatinya. Manusia mungkin lebih dekat dengan iblis daripada Buddha. Bisakah dikatakan bahwa Raja Iblis Kebebasan Agung lebih memahami hati manusia daripada Buddha? Berbagai pikiran jahat lahir dari hati. Satu kesalahan langkah saja dapat menjadi rintangan jahat. Jika manusia ingin sukses, mereka perlu berhati-hati, tunduk, merenung, dan mengendalikan diri. Sekali mereka melakukan kesalahan, maka hidupnya akan sia-sia, bahkan bisa jadi nyawa mereka melayang. Terlebih lagi, ini adalah masalah besar seperti kultivasi. Kekuatan yang mengerikan terkandung di dalam tubuh, dan pikiran terus berubah. Siapa yang berani bebas dan melakukan apa yang mereka inginkan? Jika mereka membiarkan segala macam pikiran menjadi liar, sesaat saja kecerobohan akan menyebabkan penyimpangan ki, dan jiwa mereka akan tercerai-berai. Mereka bahkan tidak akan dapat memasuki siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, jalan ini adalah jalan yang didambakan semua orang, dan semua orang mendambakannya. Sebaliknya, jalan ini bahkan lebih sulit daripada jalan kultivasi Buddha yang ketat. Sangat sedikit orang yang dapat menempuh jalan ini. Li Qingshan mengusap perutnya. Rasanya seperti aku sedang hamil, haha. Dia tidak bisa menahan tawa bangga atas metafora indah ini. Kamu telah memahami kitab surgawi kebebasan. Ruan Yaozu merasakan keributan itu dan datang untuk melihat. Kitab suci alam semesta sangatlah mendalam. Saat itu, dia telah menghabiskan beberapa tahun untuk memahami kitab suci alam semesta, yang sudah dianggap sangat cepat. Dia hanya tidur sebentar di bawah pohon, dan ketika dia bangun, dia hanya butuh 10 menit untuk mengubah kultivasinya menjadi kitab surgawi. Mungkinkah dia benar-benar jenius yang langka dalam kultivasi? Ini bukan hanya karena Li Qingshan memiliki dasar catatan penghancuran dunia Kaisar Ekstrim dan catatan dunia Kaisar Ekstrim, serta bantuan kuat dari 9 transformasi iblis dan surgawi. Bukan hanya karena hati dan sifat mereka cocok. Meskipun kitab kebebasan surgawi itu sulit dan berbahaya, ia juga memiliki satu kelebihan, yaitu kecepatannya. Ia begitu cepat sehingga bahkan sang kultivator sendiri merasa takut, begitu cepatnya sehingga ia dapat kehilangan kendali kapan saja dan menjadi penyimpangan ki. Chapter 1395. Ruan Yaozu berkata, saudara muda, apakah kamu tahu teknik cloning? Ini, kurasa aku tahu satu atau dua hal. Ambil teknik bentuk bayangan fraktal ini dan pahamilah. Dengan pemahaman Anda seharusnya dapat memahaminya dengan cepat. Rusa 9 warna berkata, teknik fantasi ini perlu ditukar dengan lot giok hijau di langit. Li Qingshan tersenyum dan menerimanya dengan tenang. Dia memejamkan mata dan mulai memahami. Ruan Yaozu menatapnya dengan penuh minat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan segera mulai memahaminya. Meskipun, teknik bayangan fraktal, ini hanyalah teknik Dao, tidak mudah bagi orang awam untuk menguasainya dengan bebas.
Setelah beberapa saat, Li Qingshan membuka matanya. Jiwa baru lahirnya berkelebat, dan sesosok samar muncul dari tubuhnya. Itu seperti bayangan tak terlihat, penuh dengan ki. Ruan Yaozu terkejut, kamu benar-benar tidak tahu teknik cloning sebelumnya. Saya tahu satu atau dua hal, hanya satu atau dua hal. Li Qingshan menjawab dengan samar. Meskipun, refleksi bulan, bukanlah mantra melainkan kemampuan bawaan, itu jauh di luar jangkauan teknik fantasi ini. Klon ini benar-benar lemah. Aku khawatir ia tidak akan mampu melakukan pekerjaan berat. Lebih baik tidak memilikinya. Dia merasakan bahwa klon bayangan ini tidak mungkin berada terlalu jauh darinya dan sangat lemah. Kekuatannya bahkan tidak mencapai 1% pun. Ini sudah diduga. Meskipun mantra sekte Myriad misterius, bagaimanapun juga ini adalah dunia manusia. Semua mantra dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Kau tidak tahu, tapi sebagian besar pekerjaan di kebun herbal tidak memerlukan banyak tenaga, tapi memerlukan kerjasama yang luar biasa. Ruan Yaozu tersenyum dan mengeluarkan gulungan batu giok. Ini adalah sebagian dari pengalamanku. Kau akan mengerti setelah membacanya. Rusa 9 warna mendesah, hei, kayu lunak, kamu sungguh murah hati. Anak, kalau bukan karena kau telah membantu kami menang, aku tidak akan membiarkanmu melihat gulungan batu giok ini dengan sia-sia. Sekarang aku mengerti. Setiap ramuan spiritual memiliki spiritualitas yang berbeda dan memancarkan ki yang berbeda. Mereka saling memengaruhi dan bahkan saling menahan. Mengandung prinsip 5 unsur yang saling menguatkan dan menahan. Perubahan Dao Yin Dan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum yang terlibat dan situasi keseluruhan setiap saat untuk dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Li Qingshan membacanya sekilas dan memahaminya. Meskipun ki roh di Taman 100 Ramuan ini padat, ramuan roh yang ditanam terlalu rapat. Bambu naga hijau paling membenci logam, tetapi rumput gigi tajam perlu dipupuk dengan terak besi. Pohon bodi daun emas di sampingnya memiliki akar yang menutupi seluruh bukit. Tidak ada ruang bagi tanaman lain untuk tumbuh. Adapun beberapa tanaman, mereka tidak dapat mendekati manusia, jadi mereka harus menggunakan klon mereka. Selain itu, banyak tanaman dan tumbuhan yang sangat berbahaya, bahkan bagi para petani. Jika mereka tidak berhati-hati dan terkena racun, nyawa mereka akan terancam. Saya tidak tahu berapa banyak doppelganger yang dapat Anda ciptakan. Ini akan menentukan efisiensi pekerjaan Anda, serta gaji Anda. Ruan Yaozu melihat bahwa dia telah memahami teknik bayangan fraktal begitu cepat. Dia ingin menguji metodenya. Biarkan aku mencoba. Ketertarikan Li Qingshan juga meningkat. Dia menutup matanya lagi, mengaktifkan jiwa barunya, pikirannya terbagi menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, dia menggunakan teknik bayangan fraktal. Ruan Yaozu melihat bayangan keluar dari tubuh Li Qingshan. Dalam waktu singkat, ada lebih dari 100 bayangan di bawah pohon. Dia juga terkejut. Penggarap Naschen Sol biasa dapat menciptakan selusin hingga 20 doppelganger. Itu sudah banyak. Dia berpikir, iblis surgawi kebebasan agung selalu dikenal karena transformasinya. Mungkinkah kitab kebebasan surgawi memiliki efek khusus pada teknik ini? Kakak senior, apakah doppelgangernya sudah cukup? Li Qingshan tidak merasa ada yang hebat tentang hal itu. Semua doppelganger bayangan ini lemah. Bahkan jika mereka digabungkan, mereka tidak akan sekuat doppelganger cermin. Mereka hanya bisa digunakan untuk pekerjaan pertanian. Tentu saja ada lebih banyak doppelganger. Semakin banyak doppelganger yang kamu miliki, semakin banyak ramuan roh yang bisa kamu rawat. Namun, bisakah Anda mengendalikan begitu banyak doppelganger? Sepertinya tidak ada masalah. Dengan pikiran Li Qingshan, semua bayangan doppelganger bergerak. Pertama, mereka berbaris rapi seperti pasukan. Kemudian, mereka menumpuk satu di atas yang lain hingga mencapai kedalaman pohon. Akhirnya mereka berpencar lagi. Semuanya kacau balau. Ruan Yaozu awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi dia melihat para doppelganger ini. Beberapa bungkuk seperti orang tua, beberapa sombong seperti jenderal. Mereka meniru penampilan semua makhluk hidup dan bersenang-senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat betapa luasnya dunia ini. Sungguh ada banyak sekali orang jenius yang tak tertandingi. Namun, Li Qingshan berkata, aku baru saja memahami dasar-dasar kitab kebebasan surgawi. Pemahamanku terhadap teknik ini juga tidak terlalu dalam. Kalau tidak, aku akan mampu menciptakan lebih banyak doppelganger. Selanjutnya, transformasi penyuruh juga ditekan ke lapisan keempat. Jika tidak, jumlah dan kelincahan para doppelganger akan lebih besar. Aku akan membawamu mengambil alatnya. Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi meragukan apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan ini ketika dia berada di alam kultivasi yang sama saat itu. Dia pada dasarnya dikirim oleh surga untuk membantunya mengurus Taman 100 Ramuan. Mereka tiba di sebuah lembah. Di sana terdapat banyak gudang besar. Sepanjang jalan, Ruan Yaozu menunggangi rusa di depan sementara Li Qingshan berjalan di belakangnya. Ada lebih dari 100 bayangan doppelganger mengikuti di belakang mereka. Mereka seperti sedang berparade, menarik perhatian semua orang. Ruan Yaozu memikirkannya dan membuka sebuah gudang. Di dalamnya tidak ada peralatan pertanian seperti cangkul dan gunting, tetapi boneka-boneka yang tersusun rapi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari kayu. Semuanya memiliki tampilan yang berbeda-beda. Ada beberapa ramuan spiritual khusus yang bahkan tidak dapat didekati oleh para doppelganger. Mereka membutuhkan boneka khusus. Bisakah kamu membagi kesadaranmu dan mengendalikan beberapa boneka? Apa susahnya? Li Qingshan tersenyum. Pada saat itu, indera jiwanya menyebar, dan setengah dari boneka di gudang itu benar-benar mulai bergerak. Namun, gerakan mereka agak kaku, tidak semulus saat dia mengendalikan bayangan doppelganger.
Hal ini membuat Ruan Yaozu sangat terkejut. Dia buru-buru berkata, baiklah, baiklah. Tidak perlu terlalu banyak. Aku sudah tahu kemampuanmu. Aku bisa mengatur pekerjaan untukmu. Li Qingshan juga menghela napas lega. Ini juga batasnya baginya. Namun, dia masih merasa agak tidak puas. Selalu ada perasaan hampa, seolah-olah dia hanya menggunakan 40 hingga 50% dari kekuatannya, atau bahkan 2 hingga 3% darinya. Terlepas dari apakah itu kitab kebebasan atau strategi panjang umur kilin, keduanya hanya berada di level pemula. Bahkan, keduanya tidak bisa dianggap sebagai level pemula. Hal ini menurunkan transformasi Dewa Iblis lainnya satu level. Kuncinya adalah dia belum mengalami kesengsaraan surgawi keempat. Dia jelas hanya selangkah lagi, tetapi dia terjebak di sini. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia sudah samar-samar melihat secercah harapan. Kebun 100 ramuan ini sangat cocok untuk mengolah transformasi kilin, dan kitab kebebasan juga sangat sesuai dengan temperamennya. Tidak peduli yang mana yang dia lewati, dia akan mengalami kesengsaraan surgawi keempat. Dan begitu dia melewati langkah ini, lautan dan langit akan terhampar luas, dan kultivasinya akan meningkat pesat. Ini sudah merupakan dormansi terakhir. Secercah harapan itu justru berasal dari pintu jalan 9 surga yang terbuka. Di lautan dan langit yang luas, pasti akan ada badai dan guntur. Ketika ia berpikir bahwa di masa mendatang, ia mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk tinggal di taman yang begitu indah dan menikmati waktu yang begitu damai dan tenang. Bahkan dia merasa sedikit emosional. Kakak senior, saya akan mengingat kebaikanmu. Mata Li Qingshan membara. Ruan Yaozu tertegun sejenak. Tatapan itu penuh dengan rasa sayang, tetapi tidak ada hubungannya dengan cinta. Itu memberinya perasaan aneh. Meskipun dia tepat di depannya, dia merasa bahwa dia tidak dapat menyentuhnya, seolah-olah dia dapat terbang kapan saja. Asalkan kamu bekerja keras, itu akan dianggap sebagai balasan kepadaku. PS, saya telah bekerja keras beberapa hari ini. Setiap hari, saya berjalan turun dari lantai 16 dan naik kembali. Di sela-sela itu, saya melompat 2000 kali. Lengan saya tampaknya telah sedikit membaik. Tidak ada yang dapat menghentikan kita, bukan? Bulan ini, saya tidak akan menulis pidato yang meminta suara. Semua orang, pilihlah sesuai keinginan Anda. Terakhir, saya akan mengirimkan kalimat pertama dari sebuah novel yang sangat saya sukai. Kilimanjaro adalah gunung dengan ketinggian 19.710 kaki. Gunung ini tertutup salju sepanjang tahun. Gunung ini disebut-sebut sebagai gunung tertinggi di Afrika. Puncak tinggi barat disebut Ouchiwai, atau kuil Tuhan oleh suku Masai. Di dekat puncak tinggi barat, terdapat bangkai macan tutul yang telah kering dan beku. Tidak seorang pun pernah menjelaskan apa yang dicari macan tutul di tempat yang begitu dingin. Chapter 1396. Tentu saja, keduanya saling memandang dan tersenyum. Di Taman 100 Ramuan ini, ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Para kultivator bertemu dengan orang asing dan saling membantu, tetapi tidak perlu saling mencintai, karena lebih baik melupakan satu sama lain di Jianghu. Kakak senior Ruan, ini. Sebuah suara memecah suasana damai. Keduanya menoleh ke belakang dan melihat seorang pria melayang. Rambut hitam panjangnya diikat dengan ikat kepala, dan ia mengenakan jubah biru langit yang berkibar tertiup angin. Di tangan kanannya ada gulungan puisi, dan ia tampak seperti seorang sarjana yang berbudi luhur dan tampan. Senyum Ruan Yaozu langsung menghilang, dan dia kembali ke ekspresi datarnya, adik muda Sen, ini Li Qingshan, adik muda Li. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Wan Xiang dan akan bekerja di kebun 100 ramuan. Oh, kalau begitu saya ingin meminta petunjuk. Tatapan mata Sen Yusu yang jernih menyapu lencana di dada Li Qingshan, lalu banyak bayangan, baru saja masuk sekte dan sudah menjadi murid resmi. Dia pasti yang pertama dalam ujian masuk. Kultivasi saudara muda Li memang luar biasa, tidak heran kau bisa mendapatkan perhatian dari saudari senior Ruan. Li Qingshan segera merasakan permusuhan yang halus, murni dari naluri binatang jantan. Ia berpikir, sepertinya tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, sulit bagi manusia untuk melampaui naluri binatang. Makan, minum, pria dan wanita, keinginan manusia. Bahkan makhluk abadi perlu memakan umpan, memakan pil, memakan roh, dan meminum ki. Tampaknya cara makan itu mustahil. Perasaan antara pria dan wanita juga sama. Pria ini jelas-jelas adalah pengejar Ruan Yaozu. Tetapi, Ruan Yaozu jelas tidak membutuhkan pengejar, dan dia tidak berniat menjadi salah satu pengejarnya. Kalau tidak, dia akan sedikit malu jika dia memperlakukannya dengan baik. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya masih belum menanyakan nama kakak senior Sen. Sen Yusu. Sen Yusu membungkuk sedikit dengan sikap yang santun dan sopan, namun itulah sopan santun seorang atasan kepada bawahannya, kesopanan seorang tuan muda yang mulia kepada seorang lelaki desa. Lencana di dadanya yang melambangkan status murid batiniah bersinar terang di bawah sinar matahari. Li Qingshan menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak punya niat terhadap Ruan Yaozu, semangat kompetitifnya bangkit. Dia berpikir lagi, lupakan saja, jika dia selalu begitu kompetitif, kapan dia bisa mengolah transformasi kilin. Bagaimanapun, Ruan Yaozu tidak tertarik padanya, jadi mengapa aku harus cemburu? Dengan kata lain, jika Ruan Yaozu benar-benar tertarik pada Chen Yusu ini, dia mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tertawa dan berkata, nama yang bagus. Kakak senior Sen, ini pertama kalinya aku ke sini. Tolong jaga aku di masa depan. Benar sekali, akulah yang bertanggung jawab atas semua tugas di kebun 100 ramuan. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Jika ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya padaku. Aku pasti akan memberitahumu semua yang kutahu.
Chen Yusu berkata dengan sangat murah hati lalu menoleh ke Ruan Yaozu untuk mengeluh. Kakak senior, mengapa kamu datang ke tempat yang berantakan seperti ini? Serahkan saja masalah sepele ini padaku. Saya akan membiarkan saudara muda Li mengurus area sejauh 15 km di sekitar pohon bodi daun emas. Saya akan berkultivasi. Ruan Yaozu hanya berbicara beberapa patah kata sebelum kuku belakang rusa 9 warna itu terlepas dan terbang menjauh, meninggalkan Li Qingshan dan Shen Yusu saling berpandangan dengan cemas. Begitu Ruan Yaozu pergi, ekspresi Chen Yusu langsung menjadi sedikit lebih tenang. Adik Li, apakah kamu pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya? Pekerjaan ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Tahukah Anda apa yang sedang saya pikirkan? Li Qingshan mengambil sikap seperti burung phoenix dan bahkan lebih pendiam darinya. Tidak. Dalam sepersekian detik, kedua pria itu seperti dua burung merak jantan yang sedang melebarkan ekornya. Chen Yusu mengerutkan kening tanpa terasa. Kelas menengah Sekte Wanxiang sangat jelas. Seorang murid biasa yang baru saja masuk sekte tidak akan mampu mengalahkannya. Jika di tempat lain, dia bahkan bisa menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Namun, ini adalah kebun 100 ramuan Ruan Yaozu. Saudara muda Li, kebun 100 ramuan adalah fondasi Sekte Wanxiang. Setiap bunga dan daun di sini adalah hasil kerja keras kakak senior Ruan. Jika tidak ditangani dengan tepat, akibatnya tidak akan terbayangkan. Beberapa murid yang ceroboh tidak hanya tidak memperoleh keuntungan apapun di Taman 100 Ramuan, tetapi malah banyak pahala dikurangi dan sejumlah besar penanda buku dikurangi. Beberapa bahkan dihukum. Mereka langsung diusir dari Sekte Wanxiang. Li Qingshan berkata, saudara senior, harap tenang. Saya akan menjelajah perlahan-lahan. Chen Yusu tertawa, baiklah kalau begitu, kamu bisa menjelajahinya perlahan-lahan. Dia berbalik dan pergi sambil berpikir, sungguh orang yang ceroboh yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Pekerjaan di kebun 100 ramuan itu indah dan rumit. Saat kau melakukan kesalahan, mari kita lihat bagaimana kau menjelaskannya. Kakak senior Ruan tidak bisa menyalahkanku karena tidak memperingatkanmu. Li Qingshan berdiri di tempat dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepala dan tertawa. Dia tidak menganggapnya serius dan mulai mencari peralatan dan pupuk di gudang. Ada puluhan tanaman dalam radius 10 li di sekitar pohon bodi daun emas. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda dan memerlukan perawatan berbeda. Namun, dengan slip giok yang diberikan Ruan Yaozu dan kemampuan analisis serta deduksi yang kuat dari kura-kura roh, dia tidak menganggap hal itu merepotkan. Di dalam danau, di kedalaman Taman 100 Ramuan, ada sebuah gua terpencil. Ruan Yaozu duduk di ranjang batu dan mendesah. Adik Chen semakin tidak masuk akal. Pikiran Chen Yusu sangat jernih. Hanya saja dia telah menyembunyikannya dengan hati-hati selama 100 tahun dan bekerja sangat keras. Dia tidak bisa bertindak seenaknya hanya karena pikiran orang lain. Namun, seiring dengan kultivasinya yang semakin tinggi selama bertahun-tahun ini, secara bertahap mendekati kesengsaraan surgawi kelima, dia hampir menjadi pengurus rumah tangga di Taman 100 Ramuan. Pikirannya menjadi jernih, membuatnya sedikit tidak senang. Tak jauh dari sana, keranjang gantung dari tanaman merambat hijau bergoyang maju mundur. Sepasang kaki giok ramping menjuntai. Kulitnya yang seputih salju memiliki pola yang cantik dan elegan. Betisnya bergoyang ringan. Tidak ada cara lain. Dia juga mengolah kitab alam surgawi. Dia bisa membantumu menghindari banyak masalah dan fokus pada kultivasi. Anggap saja kamu tidak melihatnya. Hehe, siapa yang menyuruhmu begitu menawan? Ruan Yaozu merasa sedikit aneh. Lalu mengapa kamu begitu kasar pada junior apprentice Brother Li? Baik dari segi waktu mengenal satu sama lain, status, kultivasi, maupun ketulusan, Li Qingshan tidak dapat dibandingkan dengan Chen Yusu. Keranjang gantung itu tiba-tiba berhenti dan seorang gadis muda melompat turun. Dia telanjang dan tubuhnya yang seputih salju tampak diselimuti pelangi. Sepasang mata rusa yang lembut tertanam di wajahnya yang cantik. Dia menatap Ruan Yaozu dan berkata, ini tidak kasar. Dia sangat berbahaya. Percayalah, menjauhlah darinya. Seseorang yang menekuni jalan iblis surgawi yang tak terkekang sudah pasti bukan orang baik. Ruan Yaozu tampaknya tidak mendengarnya dan menopang dagunya. Jika junior apprentice Brother Li dapat melewati kesengsaraan surgawi keempat, dengan garis keturunan kilin, dia mungkin dapat menggantikan posisi junior apprentice Brother Chen. Dia benar-benar terlalu menyebalkan saat ini. Lihat, apa yang kukatakan. Gadis muda 9 warna itu menopang dahinya dengan tangannya dan memasang ekspresi tak berdaya seolah-olah dia sedang melihat putrinya sendiri yang akan dirayu oleh bocah nakal ini. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan tegas, jika bocah itu berani memiliki pikiran tidak setia kepadamu, segera usir dia dari 100 Herb Garden. Tidak ada ruang untuk diskusi. Baiklah, bisakah kamu mengenakan beberapa pakaian? Saya tidak mau. Li Qingshan tidak terburu-buru untuk berangkat kerja. Sebaliknya, ia berjalan-jalan di ladang. Kadang-kadang ia mengendus bunga dan kadang-kadang menyentuh pohon. Ia seperti harimau yang berpatroli di wilayahnya, ingin meninggalkan baunya di mana-mana. Sekarang setelah dia mengalaminya sendiri, dia semakin merasakan keistimewaan Taman 100 Ramuan ini. Setiap bunga eksotis dan rumput langka memiliki lingkungan hidup mereka sendiri, tetapi semuanya berkumpul di Taman 100 Rempah kecil ini, tumbuh subur bersama. Ketika dia memikirkannya dengan saksama, itu hanyalah hal yang tidak terbayangkan. Taman 100 Ramuan ini bagaikan satu bentuk kehidupan yang utuh, dan bagaikan kristalisasi seluruh alam, amat sempurna dan indah. Pada akhirnya, siapa yang merancang semua ini? Yang Mulia Roh Gui Hai yang pandai dalam deduksi, dua master sekte misterius, atau tetua Tiansu yang berada di atas 9 surga. Chen Yusu menatapnya dari jauh dan berpikir bahwa dia sedang kebingungan. Orang sombong, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Datanglah dan mohon padaku. Tanpa disadari,
Li Qingshan tiba di depan segerombolan rumput gigi tajam. Rumput-rumput ramping berwarna putih tulang ini memang setajam gigi. Rumput-rumput itu padat dan ramping seperti hutan, dan bahkan mengeluarkan aroma yang aneh. Itu bukan aroma bunga, tetapi membuatnya teringat akan rasa hati manusia. Itu kaya dan menggoda, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat. Chen Yusu mencibir dalam hatinya. Bodoh, rumput gigi tajam memakan daging dan darah. Begitu mendekat, ia akan tiba-tiba tumbuh dan melancarkan serangan. Rumpun-rumput gigi tajam ini telah ditanam selama puluhan ribu tahun. Jika didekati secara gegabah, bahkan nyawa seorang kultivator inti emas akan berada dalam bahaya. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda akan menderita. Rumput gigi tajam itu tiba-tiba tumbuh dengan liar, mencapai panjang lebih dari 10 zang, dan mereka semua bergegas menuju Li Qingshan. Akan tetapi, rumput gigi tajam melilit tubuh Li Qingshan dengan lembut, tanpa sedikit pun kesan ganas. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan perlahan-lahan tangannya menyusut kembali ke keadaan semula. Chen Yusu tercengang. Apa yang terjadi? Chapter 1397. Dalam sekejap, seluruh dunia telah berubah. Awalnya, di matanya, bunga-bunga dan tanaman itu semuanya sama. Hanya saja mereka sedikit lebih besar, dan aku sedikit lebih kecil, kamu sedikit lebih merah, dan aku sedikit lebih hijau. Sekarang, meskipun spesies bunga dan pohonnya sama, namun karena lamanya tahun, perbedaan waktu, dan warna kelopaknya, tetap saja ada perbedaan yang jelas. Sekalipun mereka semua memiliki satu hidung dan dua mata, masih ada ribuan orang dengan ribuan wajah, dan sama sekali tidak ada kesalahan. Orang bahkan bisa melihat temperamen mereka masing-masing dan semua yang telah mereka alami dari wajah-wajah tersebut. Ini bukan lagi alam liar yang sepi, tetapi dunia manusia yang ramai. Rumput bertaring tajam di depannya seperti segerombolan prajurit yang haus darah, mendambakan makanan dari daging dan darah, namun kini mereka mendambakan serbuk logam untuk mempertahankan senjata mereka. Pohon cemara hitam yang tak jauh dari situ bagaikan seorang lelaki tua yang lari dari tempat dingin ke daerah tropis, terganggu oleh panasnya tempat ini. Dan bunga api berdaun tiga yang cerah dan indah itu justru sebaliknya, mengeluh bahwa tempat ini terlalu dingin. Tidak perlu mengamati atau menilai dengan cermat menurut buku atlas, ketika Li Qingshan berjalan melewatinya, dia akan mendengar segala macam keluhan dan permintaan. Li Qingshan melengkungkan bibirnya, sungguh merepotkan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berbalik dan berjalan kembali ke bukit, duduk di bawah pohon bodi berdaun emas. Shen Yusu tertawa dalam hatinya, bagaimana ini, kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat yang sama, Ruan Yaozu juga mengamatinya, dan tidak bisa tidak khawatir apakah dia kompeten untuk pekerjaan ini. Rusa 9 warna berkata, jangan khawatir, anak ini memiliki garis keturunan kilin, slip diok yang kamu berikan padanya, dan begitu banyak klon, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya. Shen Yusu akan kecewa. Ruan Yaozu tersenyum, kilin. Aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tapi kudengar bahwa semua makhluk hidup akan merasa dekat dengan mereka, terutama binatang buas, terutama rusa. Jadi apa? Kita memiliki spiritualitas yang justru melampaui naluri kita. Ruan Yaozu menyentuh bibirnya dan tersenyum, jadi kamu sengaja mengkritiknya sedikit lebih banyak untuk menyeimbangkan naluri ini. Bukan urusanmu. Setelah Li Qingshan menyelidiki situasi masyarakat, dia tidak langsung mulai bekerja. Sebaliknya, ia terus memahami kitab surgawi yang tak terkekang, menghirup dan mengembuskan energi spiritual langit dan bumi. Jiwa baru di dalam tubuhnya berangsur-angsur mengeras, menjadi semakin mirip dirinya. Dengan sebuah pikiran, jiwa barunya terbang ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, seolah-olah langit dan bumi baru saja lahir. Di dunia yang terbentuk dari tanah, api, angin, dan air ini, awalnya hanya ada tanaman yang tidak berperasaan. Namun kini, ada orang kecil, tambahan, yang membuka matanya yang jernih dan menatap ke langit. Matanya bertemu dengan mata Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia melihat dirinya sendiri. Sejak saat ini, dunia ini akhirnya memiliki arti. Perubahan ini mengejutkan Li Qingshan, dan dia segera mengaktifkan 9 transformasi iblis dan dewa. Dengan dunia sebagai tempat lahirnya dan langit serta bumi sebagai tungku, ia akan memelihara dan melatih orang kecil ini. Ada sinar matahari, hujan, dan embun, ada juga angin, embun beku, hujan, dan salju. Hati orang kecil ini bercampur antara kepahitan dan kegembiraan, ia harus waspada di saat-saat damai. Seseorang harus menemukan kegembiraan dalam kepahitan. Ia tumbuh sendirian di dunia kecil ini. Dari merangkak di tanah, ia perlahan tumbuh dewasa, lalu mulai belajar berjalan. Setiap hari, setiap saat, ada perubahan baru. Li Qingshan mengaktifkan 9 transformasi dewa dan iblis serta kitab kebebasan pada saat yang bersamaan. Awalnya, keduanya merupakan sistem kultivasi yang sama sekali berbeda, tetapi pada saat ini, ada kecocokan yang mengejutkan. Dia memanfaatkan dunia kecil untuk memelihara jiwa yang baru lahir, dan pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa yang baru lahir untuk memberi umpan balik kepada dunia kecil. Hal ini terutama berlaku bagi jiwa baru lahir. Manfaat yang mereka terima terlalu besar. Dunia kecil itu sudah jauh melampaui level Li Qingshan saat ini, dan kekuatannya luar biasa. Pada saat ini, dia menggunakan semua akumulasi 9 transformasi iblis dan dewa untuk mendukung kultivasi kitab kebebasan. Ditambah dengan kiroh yang kaya di Taman 100 Ramuan, jiwa yang baru lahir tumbuh dengan cepat. Tidak peduli seberapa kuat Naschen Soul, ia akan selalu terlihat seperti bayi, sebening bayi yang baru lahir, meringkuk di perut seorang ibu. Hanya setelah melalui 4 Heavenly Tribulation, Naschen Soul dan Soul Formation Stage akan berubah. Namun, Naschen Soul milik Li Qingshan benar-benar berkembang, berubah menjadi seperti anak berusia 3 atau 4 tahun.
Mungkin itu dipengaruhi oleh berbagai transformasi iblis dan dewa, atau mungkin kitab kebebasan memang tidak biasa sejak awal. Ekspresi wajah anak itu berubah, seolah diselimuti kabut. Ia berdiri di tanah dengan kedua tangan di bawah, seolah-olah ia telah berdiri di sana sejak zaman dahulu, menanggung kesedihan, kegembiraan, dan kemarahan semua manusia. Tak ada mantra dalam kitab surgawi tanpa batas, yang ada hanya dao murni. Dao ini berbeda dengan dao kultivasi biasa. Dao ini bukanlah hati yang murni dan sedikit keinginan, juga bukan pelupaan emosi yang luar biasa. Sebaliknya, dao ini membutuhkan emosi dan keinginan yang ekstrim, untuk mencintai lebih dalam, membenci lebih liar, menjadi lebih marah, dan lebih sedih daripada manusia biasa. Cinta menyebabkan kehidupan, kebencian menyebabkan kematian. Kemarahan menghancurkan langit dan bumi, kesedihan menyebabkan seluruh dunia menangis. Karena Dharma memahami ketidakkekalan, ia mencari kekosongan di keempat arah. Karena ia melihat dunia sebagai rumah api, sebagai lautan kepahitan, ia ingin melampauinya, mencapai pantai seberang, dan menyelamatkan orang-orang biasa. Kalau ada yang tidak mencari ke seberang, tetapi rela menari di lautan kepahitan, itu adalah dao iblis. Kalau ada yang mengerti ketidakkekalan, tetapi tidak mau mencari pelepasan, belas kasihan, atau menyelamatkan rakyat jelata, tetapi malah berbalik kepada ketidakkekalan, mengejek rakyat jelata, hanya mencari kebebasan, maka dia adalah iblis langit. Dao dari setan langit adalah dao dari ketidakkekalan. Setelah Li Qingshan memahami hal ini, jiwa baru lahirnya tumbuh lagi, menjadi lebih dekat dengan wujud anak berusia 7 atau 8 tahun, menjadi semakin stabil. Tanpa disadari, ia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya, lupa akan waktu yang terus berjalan. Dalam sekejap mata, 49 hari telah berlalu. Ladang tanggung jawab yang diberikan Ruan Yaozu kepadanya tidak diurus. Meskipun Taman 100 Ramuan penuh dengan energi spiritual dan memiliki sirkulasi hebatnya sendiri, dan bunga serta tanaman eksotis memiliki vitalitas yang kuat, sehingga mereka tidak akan mati, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan layu dan jarang. Orang harus tahu bahwa bahkan jika pertumbuhan tanaman spiritual melambat sedikit, itu akan menjadi kerugian besar, apalagi dalam situasi seperti ini. Shen Yusu datang melapor pada Ruan Yaozu beberapa kali, ingin mengusir Li Qingshan dari Taman 100 Ramuan. Sebaliknya Ruan Yaozu menggunakan alasan berkultivasi dalam pengasingan dan menolak menemuinya. Para petani yang bekerja di Taman 100 Ramuan berdiskusi dengan bersemangat, suasana yang tenang dan damai pun terpengaruh, dan di bawah dorongan Shen Yusu, beberapa orang menjadi semakin marah. Mereka hanya dapat bercocok tanam sebentar setelah bekerja keras setiap hari dan menikmati sebagian manfaat dari kebun 100 ramuan. Jika mereka ingin berkonsentrasi pada penanaman untuk sementara waktu, mereka harus meminta seseorang untuk membantu merawatnya, dan mereka harus mengembalikannya nanti. Siapakah yang mau duduk di bawah pohon bodi daun emas selama puluhan hari tanpa melakukan pekerjaan apapun? Mereka bersiap untuk bersama-sama menulis petisi untuk mengusir hama ini, Li Qingshan, setelah Ruan Yaozu keluar dari pengasingannya. Li Qingshan tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran kritik publik, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Baginya, ini hanyalah, menajamkan pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Saat jiwa barunya mulai stabil, dia memahami dengan jelas jalur kitab surgawi yang tak terkekang. Karena terdapat 3000 dao besar, maka mantra pun tak terhitung jumlahnya. Mantra yang berasal dari Dao of Unfettered termasuk seni pesona, seni menyihir, seni terbang, seni transformasi, dan sebagainya. Mempelajari cara menggunakan mantra jenis ini akan memberikan efek yang sangat kuat. Dan seni membelah bayangan ini kebetulan merupakan salah satu mantra yang paling ia kuasai. Selain peningkatan kultivasinya, dengan satu pikiran, lapisan demi lapisan ilusi muncul di sekelilingnya, dan mereka bukan lagi sosok manusia yang samar-samar. Mereka tidak hanya terkondensasi, tetapi penampilan mereka juga jelas, sangat mirip dengan tubuh aslinya. Gerakan mereka tajam dan ringan, jauh dari jangkauan manusia biasa. Chapter 1398. Di tengah-tengah kebun herbal, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan. Paviliun dan terasnya sangat elegan, dan jembatan-jembatan kecil serta air yang mengalir menambah keindahan pemandangan. Daripada menyebutnya sebuah desa, tempat itu lebih mirip seperti rumah bangsawan besar. Ini adalah tempat para petani kebun 100 ramuan beristirahat dan bersosialisasi. Biasanya, mereka bekerja di ladang yang menjadi tanggung jawab mereka. Saat mereka senggang, mereka akan datang ke sini untuk berkumpul. Di bawah paviliun, Shen Yusu berdiri menghadap air. Suara diskusi terdengar dari belakangnya. Saya ingin tahu apa latar belakang Li Qingshan itu. Mengapa kakak senior Ruan begitu bias terhadapnya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak senior selalu bersikap tidak memihak. Bagaimana mungkin dia bias? Mungkinkah kakak senior adalah keturunan dari negeri Bailu? Tidak peduli siapa dia, ini terlalu berlebihan. Setidaknya, kamu harus mempercayakan pekerjaan yang baik sebelum kamu berkultivasi. Aku melewati tempat itu beberapa hari yang lalu dan melihat bahwa bunga 3 daun cerah hampir layu. Ini tidak akan berhasil. Kita harus menulis petisi bersama untuk mengusir bocah nakal ini. Ini demi kebun 100 ramuan. Tanpa kecuali, orang-orang ini semuanya adalah murid yang baru saja tiba. Kalau tidak, mereka tidak akan punya hak untuk membicarakan murid lain yang baru saja tiba. Pada saat ini, kerumunan menjadi marah dan mereka semua meminta Shen Yusu untuk memimpin dan mengusir Li Qingshan keluar dari Taman 100 Ramuan. Sudut bibir Chen Yusu sedikit terangkat saat dia berbalik. Adik-adik, harap tenang. Tindakan Li Qingshan jelas bagi semua orang. Mungkin dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saya yakin kakak senior Ruan akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tidak semua orang cocok bekerja di kebun 100 ramuan. Kakak senior Shen terlalu murah hati. Dia pasti melakukannya dengan sengaja.
Saudara bela diri senior Sen adalah seorang pria terhormat, tetapi kamu mengukur hati orang rendahan dengan mata kepalamu sendiri. Kakak senior Ruan sedang menyendiri sekarang, dan kita tidak tahu kapan dia akan keluar. Kita tidak bisa membiarkan anak ini merusak kebun 100 ramuan. Karena kakak senior Ruan tidak ada di sini, maka kakak seniorlah yang bertugas mengurus kebun 100 ramuan. Mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk mengalahkannya sekarang dan mengusirnya dari taman 100 ramuan? Sen Yusu melambaikan tangannya berulang kali, saya berterima kasih kepada semua saudara muda dan saudari muda atas kebaikan hati mereka. Saya hanya tinggal di taman 100 ramuan selama beberapa hari lagi. Bagaimana dia bisa melewati batas dan melakukan hal seperti itu? Saudara bela diri senior, tolong jangan menolak. Ini semua demi kebun herbal. Ketika kakak senior Ruan keluar dari pengasingannya, kita akan bersama-sama meminta maaf padanya. Sen Yusu menolak lagi, taman 100 ramuan ini tidak memperbolehkan pertarungan sihir. Kalau dia melawan dan melukai banyak bunga dan pohon, apa yang harus kita lakukan? Kakak senior, kau terlalu memperhatikan anak itu. Jika anak itu berani bertindak, maka itu salahnya. Lagi pula, dengan kultivasi kakak senior, berurusan dengan murid beruntung yang baru saja masuk sekte seharusnya mudah. Mengapa kamu harus bertarung? Petik 2. Sen Yusu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menghela napas panjang. Baiklah kalau begitu. Dia membungkuk ke arah timur 3 kali. Yang ini punya tugas yang harus dipenuhi. Aku minta maaf pada kakak senior. Jika ada yang salah, silakan saja dan minta petunjuk. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada suara. Chen Yusu tersenyum dalam hatinya, tindakan anak laki-laki itu kemungkinan besar membuatnya marah. Dia selalu menganggap bunga dan tanaman di taman 100 ramuan ini sangat penting. Hanya saja dia tidak ingin kehilangan muka, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mengusir bocah nakal itu mungkin yang dia inginkan. Sambil melambaikan lengan bajunya, dia berkata, mari kita pergi. Saudara-saudari muda, mohon jadilah saksiku. Sekelompok orang itu menunggangi awan dan kabut, terbang di udara menuju pohon bodi daun emas. Di tengah hujan sore, pohon bodi daun emas masih bersinar terang. Di kejauhan, banyak sosok terlihat bergerak di hutan di bawah bukit. Mereka tampaknya sedang bekerja. Banyak sekali orangnya. Bukankah mereka doppelganger? Tidak bisakah aku membedakan antara doppelganger dan manusia? Lagi pula, bagaimana bisa ada begitu banyak doppelganger? Chen Yusu mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang datang untuk membantunya? Namun dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Di kebun 100 ramuan ini, bahkan murid-murid yang hadir tidak berani menentang perintahnya, apalagi teman-teman belajar dan para pelayan. Ketika dia semakin dekat, matanya tiba-tiba membelalak. Sosok-sosok itu sebenarnya doppelganger. Tetapi tubuh mereka terlalu mirip dengan orang sungguhan, bahkan wajah mereka dapat dibedakan dengan jelas. Sosok-sosok itu sedang bekerja di hutan, sebagian memupuk dan sebagian menyiram, bekerja bersama-sama dengan pemahaman diam-diam. Selain doppelganger, sebenarnya ada lebih dari 10 boneka. Boneka merah itu menyemburkan api dari mulutnya, menyiram gugusan bunga api cerah 3 daun. Kelopak bunganya mekar dalam nyala api, tanpa sedikit pun tanda-tanda layu. Boneka-boneka lainnya juga memiliki fungsinya masing-masing. Mereka dioperasi seolah-olah mereka hidup. Para pembudidaya di belakang juga terkejut. Mereka benar-benar doppelganger. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak doppelganger? Ada begitu banyak boneka. Itu menghabiskan banyak indera spiritual, tetapi dia benar-benar dapat mengendalikannya sedemikian rupa. Bagaimana dia melakukannya? Apa tingkat kultivasinya? Apakah dia benar-benar seorang kultivator Nas Chen Sol? Jika dia mengalami 4 kesengsaraan surgawi, bukankah dia akan memiliki lebih banyak doppelganger? Lihatlah hasil kerjanya, sangat teliti. Dia benar-benar veteran di antara para veteran. Dari sudut pandang manapun, sepertinya dia sudah pernah melakukannya. Untuk sesaat, semua kemarahan dan ketidakpuasan berubah menjadi kejutan yang tak terlukiskan. Chen Yusu mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan ancaman besar. Ini bukan lagi sekadar masalah memperjuangkan keadilan, tetapi juga terkait dengan statusnya di kebun 100 ramuan. Pada tahun-tahun itu, banyak pula murid dalam yang bekerja di taman 100 ramuan, tetapi ia menemukan cara untuk mendorong mereka keluar. Dia memiliki keuntungan dari kitab alam surgawi. Orang lain, bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, tidak dapat bersaing dengannya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendapatkan banyak manfaat di sini, jadi dia mungkin juga melakukan pekerjaan lain. Catatan sumbangan yang dapat diberikan oleh 100 Herb Garden semuanya diberikan bersama-sama oleh Myriad Appearance Sect, dan kemudian didistribusikan oleh Ruan Yaozu, Master of the 100 Herb Garden, menurut pekerjaannya. Chen Yusu telah memperoleh banyak manfaat darinya selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia dapat meningkatkan level kultivasinya dengan sangat cepat, mendekati 5 kesengsaraan surgawi. Jika dikatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit pemikiran tentang Ruan Yaozu, maka dia akan berhasil jika dia tidak bisa. Namun, sumber daya semacam ini adalah akar kehidupannya yang sama sekali tidak dapat dia lepaskan. Itu berhubungan langsung dengan jalur kultivasinya, jadi dia sama sekali tidak dapat membiarkan siapapun mengancamnya. Gemuruh, guntur teredam menyambar di antara awan, menghancurkan bagian langit yang tadinya tidak begitu besar. Chen Yusu berteriak dengan tegas, Li Qingshan. Li Qingshan berbaring santai di atas tikar bambu dengan kedua lengannya sebagai bantal. Mendengar ini, dia tidak bangun dan dengan malas berkata, ada apa? Chen Yusu melayang turun dan melangkah maju. Mengubah penampilannya yang biasa, sopan dan santun, dia berkata dengan nada kasar, apakah kamu tahu kejahatanmu? Kejahatan apa yang telah aku lakukan?
Kamu telah mengabaikan tugasmu dan bermalas-malasan beberapa hari terakhir ini, bukankah itu sebuah kejahatan? Bawah bukit itu penuh dengan doppelganger yang sibuk, jadi kata-kata ini mau tidak mau terasa sedikit aneh. Semua orang tahu bahwa kali ini, Chen Yusu benar-benar akan berubah menjadi bermusuhan, jadi mereka semua tutup mulut. Jika Li Qingshan terus mengendur, atau jika dia membuat kekacauan besar dan bersedia menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan, Shen Yusu mungkin akan mengampuni dia. Namun, mengingat situasi saat ini, dia telah memutuskan untuk mengusirnya dari Taman 100 Ramuan apapun yang terjadi. Li Qingshan tersenyum, apakah kamu buta? Ai, mulutku ini, mengapa begitu tidak patuh? Semua orang terkejut. Kelas menengah dari sekte penampakan segudang sangat jelas. Bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, ketika seorang murid yang baru saja memasuki aula melihat seorang murid yang baru saja memasuki aula, mereka harus membungkuk memberi salam, belum lagi seorang murid yang tingkat kultivasinya lebih rendah satu alam. Mereka tidak menyangka Li Qingshan ini akan begitu sombong dan berani, mengumpat begitu dia membuka mulutnya. Ekspresi Chen Yusu berubah, tetapi dia menahan amarahnya. Masalah ini agak berlebihan, jadi dia harus melakukannya dengan baik. Dia berkata dengan dingin, bekerja keras sekarang, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Li Qingshan mengupil dan meniupnya pelan, apa hubungannya denganmu? Ah, lupakan saja, biarkan saja. Asalkan bahagia, tidak apa-apa. Chen Yusu tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, berani sekali. Kamu, seorang murid yang baru saja memasuki aula, berani bersikap kasar kepada murid yang baru saja memasuki aula. Ini bukan hanya kelalaian tugas, tetapi juga pemberontakan terhadap atasanmu. Awalnya, aku ingin mengusirmu dari Taman 100 Ramuan, tetapi sekarang, aku harus mengirimmu ke Biro Hukuman untuk diadili. Saya tidak bisa pergi ke Biro Hukuman. Li Qingshan tersenyum. Leng Yuan tidak menyukainya, jadi bukankah dia akan mendatanginya? Ini bukan urusanmu. Chen Yusu memanggil tongkat bambu hijau 9 segmen dan bagaikan sambaran petir, dia mengarahkannya ke ruang di antara kedua alis Li Qingshan. Li Qingshan bangkit dengan malas, dan dengan gerakan santai, tongkat bambu hijau 9 segmen jatuh ke tangannya. Dengan dorongan kuat, tongkat itu mengenai dada Chen Yusu dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Chen Yusu terbang menuruni bukit, dan suara tulang patah terdengar samar-samar. Mata Chen Yusu terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mengandalkan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Li Qingshan, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Baru pada saat itulah kerumunan kultivator bereaksi dan mereka semua tercengang, orang yang terbang keluar, adalah kakak senior Chen. Bagaimana ini mungkin? Ada perbedaan wilayah yang besar di antara mereka, jadi mengapa situasinya tampak terbalik? Beberapa orang juga memperhatikan bahwa ratusan klon dan lebih dari 10 boneka masih bekerja dengan tertib, tidak terpengaruh sedikitpun. Chapter 1399. Di bawah pohon bodi daun emas, Li Qingshan berdiri tegak, melihat ke segala arah. Setelah menjalani masa kultivasi, ia telah sepenuhnya beradaptasi dengan hukum dunia manusia. Sekalipun ditekan, kekuasaan tetaplah kekuasaan. Para kultivator manusia tidak pernah dikenal karena fisik mereka yang gagah berani. Jika Shen Yusu menggunakan mantranya dari jarak jauh, mungkin dia masih bisa bertarung, tetapi untuk benar-benar menggunakan tongkat bambunya untuk menyerang, dan bahkan meremehkan musuh, dia hanya meminta untuk dipermalukan. Dalam 10 langkah, dia bisa mengalahkan sebuah negara. Bahkan Huilong yang memiliki tubuh naga sejati tidak berani meremehkannya. Belum lagi seorang tukang kebun bau yang membudidayakan kitab surgawi alamiah, fisiknya lemah, dan tak pandai bertarung. Li Qingshan, beraninya kau menyerang senior. Shen Yusu melesat ke udara dan mengarahkan tombaknya ke arah Li Qingshan. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan cahaya hijau mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, luka-lukanya sembuh, tetapi wajahnya masih merah karena malu dan marah. Menurutmu siapa dirimu hingga bisa menjadi seniorku? Jika kita tidak berada di Herb Garden, kau pasti sudah mati. Enyahlah sebelum aku marah. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, seolah-olah sedang mengusir seekor lalat. Bagus. Hari ini, saya akan bersih-bersih untuk Herb Garden dan Myriad Sect. Roh Yin meninggalkan tubuh. Shen Yusu berteriak dan bayangan hijau muncul di belakangnya. Penampilannya sama seperti dirinya, tetapi ada jejak keagungan dan perasaan melayang seperti makhluk abadi. Para pembudidaya manusia yang mengubah jiwa mereka yang baru lahir menjadi dewa adalah langkah pertama di jalan menuju keabadian. Ada perbedaan kualitatif antara mereka dan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Ia mengangkat tangannya dan cahaya hijau mengembun. Dalam sekejap, angin dan awan berembus, menerangi hujan gerimis malam itu. Jubah hijau melayang di udara. Jelaslah dia akan menggunakan mantra yang menakjubkan. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia merasakan tongkat bambu di tangannya bergetar dan ingin terbang menjauh. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah harta karun sihir yang bagus, tetapi itu bukanlah senjata yang berkualitas. Setidaknya, itu tidak diciptakan untuk bertarung dan membunuh, tetapi lebih seperti alat. Ia memegang kedua ujungnya dan membengkokkannya. Tongkat bambu itu langsung melengkung seperti busur. Tidak pecah, namun tetap menimbulkan gelombang. Apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti sekarang. Berani kau menghancurkan harta karun ajaibku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Raut wajah Chen Yusu berubah drastis. Tongkat bambu hijau 9 ruas ini adalah senjata ajaib kelahirannya. Tidak hanya tidak mudah diperoleh, tetapi juga menghabiskan banyak lot giok hijau. Tongkat itu telah bersamanya selama bertahun-tahun. Salah satu alasan mengapa ia dapat tumbuh subur di Taman 100 Ramuan adalah karena tongkat bambu hijau 9 ruas ini.
Jika buku itu rusak, dia tidak hanya akan kehilangan penanda bukunya, tetapi jiwa Yin-nya juga akan rusak. Itu bahkan dapat memengaruhi kultivasinya. Dao pembantaian, itu adalah pertarungan sampai mati. Membantai kota-kota dan menghancurkan negara-negara, tidak ada yang tidak akan dilakukannya. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Mengapa saya harus menghargai tongkat jalan? Jika Anda tidak memiliki tekad untuk mempertaruhkan hidup Anda, jangan memulai perkelahian. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak peduli dan terus mengerahkan kekuatan. Ai, adik Li, berhenti. Ruan Yaozu berjalan keluar dari balik pohon bodi daun emas dan berjalan melewati Li Qingshan. Dia dengan santai mengambil tongkat bambu hijau 9 segmen dan melemparkannya kembali ke Shen Yusu. Shen Yusu merasa seolah-olah dia telah diampuni. Kakak senior, kamu melihatnya, dia. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah melihat semuanya. Ruan Yaozu tidak menatapnya dan langsung memotong pembicaraannya. Dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bubar. Shen Yusu merasa sangat bersalah dan berkata, tapi kakak senior, anak ini malas, suka memberontak, dan kasar. Bagaimana orang seperti ini bisa tinggal di Taman 100 Ramuan? Ruan Yaozu mengabaikan mereka dan hanya berkata kepada murid-murid yang berkunjung, aku mempekerjakan kalian untuk bekerja di kebun 100 ramuan, bukan untuk menegakkan keadilan. Silakan lakukan urusan kalian sendiri. Jika hal seperti ini terjadi lagi, tinggalkan kebun 100 ramuan. Baik, kakak senior. Semua orang menjawab dengan keras, tidak berani untuk tidak patuh. Pekerjaan yang aman, stabil, dan menguntungkan seperti ini sulit ditemukan di seluruh sekte penampakan segudang. Siapa yang rela dikeluarkan dari kebun 100 ramuan? Selain itu, setelah melihat penampilan Li Qingshan, ketidakadilan di hati mereka pun sirna. Ini membuktikan bahwa visi Ruan Yaozu memang tidak salah. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, cara seperti ini pasti bernilai beberapa dari mereka. Niat Shen Yusu agak mencurigakan. Hanya ekspresi Shen Yusu yang berubah-ubah. Dia terdiam, seolah-olah dia sangat tidak yakin. Ruan Yaozu menoleh dan melihat Shen Yusu turun dari langit. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya, ya, kakak senior. Li Qingshan menoleh ke belakang bahu Ruan Yaozu dan melihat semua orang menundukkan kepala. Dia sama sekali bukan orang yang cerdik dan berkuasa. Sebaliknya, dia biasanya terlalu lembut dan terlalu kaku. Tetapi pada saat ini, tanpa diduga dia memiliki sikap yang arogan dan mengesankan. Lagi pula, dalam jalur kultivasi adalah yang paling praktis. Seorang kaisar manusia lebih tinggi derajatnya dari yang lain, dan seorang raja yang rendah hati dan baik hati tetaplah seorang raja. Ruan Yaozu melambaikan tangannya dan semua orang bubar. Li Qingshan tersenyum dan berkata, terima kasih. Ruan Yaozu kembali sadar dan mengerutkan bibirnya sambil menatapnya. Li Qingshan berkata, apakah kamu marah? Maaf, saya seharusnya tidak berkultivasi selama berhari-hari. Awalnya saya tidak menyangka akan memakan waktu selama ini. Petik 2. Bukan karena ini. Oh, kalau begitu salahkan aku karena memukul Shen Yusu itu. Tapi dialah yang memulai lebih dulu. Li Qingshan mengangkat kedua tangannya, tapi aku tetap minta maaf, aku seharusnya tidak menimbulkan masalah di wilayahmu. Bukan karena itu. Adik Shen punya motif yang egois, jadi dia ingin mencari masalah denganmu. Bahkan jika kamu tidak bertindak, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu sedikitpun. Li Qingshan tertegun, lalu kenapa? Ruan Yaozu mengulang kata demi kata, jalan pertempuran dan pembunuhan, kau mati dan aku hidup. Membantai kota-kota dan memusnahkan negara-negara, tanpa henti. Baru sekarang Li Qingshan mengerti bahwa ketidakpuasannya terhadapnya sebenarnya karena satu kalimat. Dia berpikir dalam hati, wanita benar-benar merepotkan. Tapi siapa yang meminta wanita ini memperlakukanku dengan baik? Dia hanya bisa merentangkan tangannya, aku hanya berkata, tapi ini kenyataan. Saya dapat memahami bahwa Anda mengolah kitab surgawi kebebasan dan ingin menapaki jalan kebebasan. Ruan Yaozu berkata, tapi aku tidak ingin kamu menjadi orang yang tidak pernah berhenti melakukan apapun, kalau tidak, aku akan membencimu. Li Qingshan mengerutkan kening dan tidak mundur lagi. Dia menatap lurus ke matanya, bagaimana jika aku orang seperti itu? Bagaimana jika saya tidak hanya mengucapkan kata-kata ini, tetapi juga melakukannya? Sudah kukatakan bahwa tidak semua orang seberuntung dirimu untuk bisa hidup bersih dan tidak bersalah di tempat seperti ini. Tahukah keberapa banyak perjuangan yang telah kulalui untuk bisa berdiri di hadapanmu? Aku tidak ingin menipumu. Jika kau membenci seseorang sepertiku, jangan ragu untuk mengusirku dari Hundred Herb Garden. Namun, aku akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk membalas kebaikanmu. Dia bisa meminta maaf untuk apa saja, asalkan orang tersebut layak mendapatkan perlakuan lembutnya. Bagaimanapun, eksistensi Dao harus dijunjung tinggi, tidak peduli siapapun orangnya. Kalau ada orang yang menanyainya dengan kata-kata, dia akan membantahnya dengan kata-kata. Kalau ada yang berusaha menghentikannya dengan tindakannya, dia akan menghancurkannya dengan tinjunya. Ruan Yaozu mundur setengah langkah dan mendesah panjang, bukankah berdiri di sini sudah cukup? Tentu saja tidak. Li Qingshan tersenyum, menghilangkan suasana yang berat, setidaknya aku ingin sejajar denganmu, atau biarkan kau memanggilku kakak senior. Ruan Yaozu berkata dengan marah, kau berharap. Dia kemudian berkata dengan serius, aku tidak tahu apa yang telah kau alami, tetapi aku akan berusaha sekuat tenaga membujukmu untuk berbuat baik. Sekalipun kamu tidak senang, aku akan tetap mengatakannya, karena aku yakin kamu tidak ingin menjadi orang jahat. Chapter 1400. Li Qingshan sedikit terkejut. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di tengah hujan.
Dia sangat bahagia. Dia berangkat menuju ke seberang 9 surga. Sepanjang perjalanan, itu bukan hanya untuk sebuah janji, tetapi juga untuk bertemu dengan seorang gadis cantik di jalan. Saya bersedia mendengarkan ajaran kakak senior. Ruan Yaozu berkata, jangan tertawa. Akan ada saatnya kamu akan merasa frustrasi. Li Qingshan tersenyum, sejak aku datang ke alam manusia, keberuntungan terbesarku adalah bertemu denganmu. Meskipun aku sedikit frustrasi, aku hanya bisa menahannya. Sama denganmu, Ruan Yaozu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya, menghindari tatapannya yang membara. Dia melihat kembali ke banyak klon dan boneka yang sedang membajak ladang, mungkin aku harus memberimu lebih banyak pekerjaan. Li Qingshan menggenggam tangannya, aku tidak bisa meminta lebih. Akibatnya, medan tanggung jawabnya, meluas dari radius 5 km menjadi radius 50 km. Luasnya meluas 25 kali lipat, dan dia tidak pernah diganggu lagi. Dia tidak mengecewakan Ruan Yaozu. Dengan kemampuan deduksi yang kuat dari transformasi penyuruh dan ketajaman indera transformasi kilin, dia menggunakan banyak klon bayangan yang disulap dari kitab kebebasan surgawi untuk bekerja keras siang dan malam. Dia tidak hanya menyelesaikan pekerjaan dasar, tetapi dia juga melakukan segala yang dia bisa untuk merangsang vitalitas semua tanaman, membuatnya tumbuh semakin kuat. Sebulan lagi berlalu seperti ini. Kebun 100 ramuan memasuki musim dingin, kakak senior. Saat salju pertama turun, salju halus itu melayang turun dan menutupi tanah. Ruan Yaozu tiba di punggung seekor rusa. Li Qingshan sedang berkultivasi di bawah pohon bodi daun emas. Dia sama sekali tidak merasakan aliran waktu. Terakhir kali mereka bertemu terasa seperti kemarin. Dalam sekejap mata, dia melihat senyum Ruan Yaozu lagi. Ruan Yaozu melihat sekeliling dan tersenyum puas, kamu telah melakukannya dengan baik. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan jarinya. Lencana di dada Li Qingshan menyala. Dia memeriksa dengan indera spiritualnya dan sedikit terkejut, begitu banyak. Ruan Yaozu tersenyum, awalnya, hadiahmu seharusnya setengah kontribusi dan setengah penanda buku, tetapi aku yang memutuskan untukmu dan memberimu kedua kontribusi itu. Ada juga hadiah tambahan. Apakah ini sesuai dengan aturan? Jangan sampai Letian mencari-cari kesalahanku dan berkata aku curang. Lebih dari sebulan di alam manusia. Lebih dari setahun telah berlalu di dunia 5 benua. Di bawah kendali Green Towering Mountain dan Banyan Tree King, kota Novelis mulai bangkit. Hal itu telah menimbulkan gelombang di seluruh dunia, dan banyak sekali orang yang telah turut serta dalam gerakan ini. Nanti juga dia bisa berbunga dan berbuah, barulah dia bisa terang-terangan berbuat curang. Apa Letian? Dia kakak seniormu. Jika kalian melihatku, kalian harus memanggilku kakak senior. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Ruan Yaozu memberi ceramah. Namun, dia biasanya tidak memiliki aura yang agung dan masih terlihat lemah dan lemah. Li Qingshan tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, tidak ada ayah dan anak di kasino, apalagi saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya tak berdaya, jangan khawatir, menggunakan penanda buku untuk ditukar dengan poin kontribusi, ini adalah praktik umum di sekte ini. Tidak akan ada masalah. Saya hanya khawatir kamu akan dirugikan. Semakin baik kebun 100 ramuan dikelola, semakin baik. Semakin banyak ramuan spiritual yang saya berikan kepada sekte, semakin banyak poin kontribusi dan penanda buku yang bisa saya dapatkan dari sekte Myriad Natur. Bagaimana saya bisa rugi? Baguslah. Li Qingshan menatap rusa 9 warna itu dengan aneh, bertanya-tanya mengapa dia tidak menyela hari ini. Rusa 9 warna itu mengangkat kepalanya dengan bangga dan menutup matanya. Setelah apa yang dikatakan Ruan Yaozu hari itu, dia memutuskan untuk tidak berbicara dengan Li Qingshan lagi, tetapi karena penampilan Ruan Yaozu yang tidak biasa ketika dia kembali ke gua tempat tinggal terakhir kali, dia masih ingin membantu gurunya mengawasinya. Ruan Yaozu memuji, kitab kebebasan memang misterius. Dia benar-benar mampu menciptakan begitu banyak klon saat berkultivasi. Itu hanya masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Li Qingshan terkekeh. Selama kurun waktu ini, kitab kebebasan surgawi miliknya dapat digambarkan berkembang dengan cepat. Kelahiran jiwanya menjadi semakin stabil, dan ia juga semakin memahami teknik transformasi bayangan cloning, itulah sebabnya ia memiliki begitu banyak klon bayangan. Akan tetapi, strategi panjang umur Kilin belum berjalan sesuai harapan, masih terjebak pada kemacetan dan belum bisa keluar. Jika terus seperti ini, dia tidak akan menunggu strategi panjang umur Kilin mencapai tingkat pertama, dia harus melalui kesengsaraan. Ruan Yaozu tersenyum. Kalau begitu, aku akan menyerahkan radius 50 mil ini kepadamu mulai sekarang. Li Qingshan terkejut. Kamu tidak ingin aku bekerja dan berkultivasi pada saat yang sama. Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Li Qingshan berpikir sejenak dan berkata, beri aku waktu. Ketika saya melewati kesengsaraan surgawi keempat, saya akan memiliki lebih banyak klon, dan saat itu tidak akan ada masalah. Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Li Qingshan mengangkat alisnya. Kalau begitu aku hanya bisa menolak. Aku tidak bisa mengurus tempat sebesar ini, pekerjaan dan kultivasiku akan tertunda. Ruan Yaozu melihat ekspresi bingung dan marahnya dan merasa sangat tertarik. Kamu terlalu cemas. Mengapa saya harus cemas? Anda ingin mengumpulkan poin kontribusi dan memenangkan taruhan. Anda ingin sekali berkultivasi dan meningkatkan taraf kultivasi Anda. Rasanya seperti ada sesuatu yang memaksa Anda, ini lebih serius daripada kalah taruhan. Bukankah seharusnya begitu? Mestinya begitu, tapi Anda pasti pernah mendengar ungkapan, semakin tergesa-gesa, semakin lambat. Saya hanya tahu bahwa, 10.000 tahun terlalu lama, manfaatkan setiap menitnya. Oh kamu, tahukah Anda mengapa saya tidak peduli ketika Anda tidak peduli dengan tanaman berharga ini dan hanya fokus pada budidaya? Tahukah kamu mengapa aku tidak peduli?
Tahukah kamu mengapa ada 4 musim di kebun herbal ini? Kedua pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi Li Qingshan berpikir sejenak dan tidak dapat menjawabnya. Sekalipun Ruan Yaozu ada di pihaknya, dia masih bisa membangunkannya atau mengatur orang lain untuk membantunya merawat tanaman-tanaman ini. Kebanyakan tanaman menyukai puncak musim panas dan akan berhenti tumbuh setelah musim dingin tiba. Dengan mantra misterius Sekte Alam, mereka dapat sepenuhnya menjaga tempat ini di musim panas. Musim dingin tampaknya sangat tidak diperlukan. Bukankah kita mendirikan kebun herbal ini untuk membudidayakan tanaman langka dan menyediakan sumber daya bagi sekte? Apakah ada tujuan lain? Ruan Yaozu mengulurkan tangannya dan menangkap kepingan salju yang berkilauan. Dia berkata sambil tersenyum, itulah yang kamu katakan, tetapi kamu tidak bisa memikirkannya. Li Qingshan berkata, kakak senior, jangan membuatku penasaran. Pidato panjang lebar dari kakak bela diri senior hanya akan membuatmu kesal. Saudara muda, aku siap mendengarkan. Rusa 9 warna tiba-tiba terbatuk 2 kali. Ruan Yaozu berkata, kamu memiliki garis keturunan kilin, sehingga kamu dapat merasakan inti tanaman dan memahami kebutuhannya. Kamu menggunakan air dan pupuk secara ekstrim, dan mengendalikannya hingga tingkat yang paling kecil. Apa yang salah dengan itu? Semua makhluk hidup, yang lahir di dunia ini, harus mengalami kesulitan agar bisa tumbuh kuat. Pasti ada sinar matahari, hujan, dan embun, juga salju dan kekeringan. Tumbuhan itu cerdas, tetapi mereka bodoh dan tidak berperasaan. Selain itu, bahkan manusia, yang merupakan makhluk hidup paling cerdas, jika Anda memberi mereka apapun yang mereka inginkan, apa jadinya mereka? Setidaknya mereka gemuk. Jika kita tidak mempedulikannya dan hanya mempedulikan cara penanamannya, tanaman itu akan layu sedikit, tetapi untuk memperoleh nutrisi, akarnya akan tumbuh lebih dalam lagi. Menurutku tidak ada yang salah dengan itu, jadi aku tidak peduli. Sebaliknya, saya khawatir Anda terlalu teliti dalam mengurus mereka, jadi saya menambah beban kerja Anda. Saya tidak menyangka Anda bisa melakukan ini. Petik 2. Li Qingshan menghela napas, aku tidak menyangka kalau mengurus mereka dengan terlalu teliti juga akan menjadi masalah. Ruan Yaozu tersenyum dan menghiburnya, jika itu orang lain, aku akan menyarankan mereka untuk merawat tanaman-tanaman ini dengan hati-hati, karena tidak peduli seberapa teliti mereka, mereka tidak akan dapat mencapai levelmu. Namun, kamu dapat melakukannya dengan lebih baik. Kultivasi juga sama, maju dengan berani itu bagus, tetapi jangan terlalu tergesa-gesa. Lebih tergesa-gesa, kurang cepat. Jika Anda terlalu tidak sabar untuk mendapatkan hasil dan ingin melakukan segalanya, Anda tidak akan dapat mencapai tujuan Anda. Dalam istilah yang lebih praktis, bahkan jika itu hanya untuk menggunakan buah dan daunnya untuk memurnikan pil, akan lebih efektif jika mereka tumbuh perlahan. Biarkan alam mengambil jalannya. Secercah cahaya berkelebat di benak Li Qingshan, seolah-olah itu adalah sinar pertama yang menembus kegelapan malam. Ia bergumam pada dirinya sendiri, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Aku mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa strategi panjang umur kilinnya selalu mandek. Bukan karena dia terlalu jahat, tetapi karena dia terlalu tidak sabar. Selama ini, ia berpegang teguh pada kata-kata, maju dengan berani, maju tanpa takut akan kesulitan dan bahaya. Semangat ini telah lama menyatu dalam darahnya, menjadi semacam naluri. Hambatan dalam mengembangkan strategi panjang umur kilin bermula dari kepercayaan ini. Namun, transformasi kilin berbeda dari transformasi lainnya. Bukan karena dia tidak cukup tekun, tetapi sebaliknya, dia terlalu tekun dan menghabiskan terlalu banyak energi. Jika ada ciri umum di antara bunga dan tanaman langka di Taman 100 Ramuan, itu adalah bahwa mereka tumbuh sangat lambat. Beberapa pohon spiritual bahkan tidak berubah setelah lebih dari 10 tahun. Namun, dia terlalu tidak sabar. Oleh karena itu, dia melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan hanya untuk mengikuti jalan kilin. Oleh karena itu, dia berkultivasi dengan tekun, sambil berharap dapat mencurahkan seluruh tenaganya. Itu seperti menanam benih yang tidak berkecambah, jadi dia menyiramnya lebih banyak dan memberi lebih banyak pupuk. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggalinya untuk melihat apakah ada masalah dengan benih itu. Pada akhirnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Benih itu tidak bermasalah, tetapi dia yang bermasalah. Ia pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang bungkuk bermarga Guo yang sangat pandai menanam pohon. Tidak pernah ada pohon yang tidak tumbuh dengan baik, dan pohon itu sangat rimbun. Yang lain tidak dapat mempelajarinya. Ketika seseorang bertanya kepadanya, ia berkata, saya tidak dapat membuat pohon tumbuh dengan cepat atau berumur panjang. Saya hanya mengikuti sifat pohon. Saya bisa membuat akarnya meregang, membuat tanah menjadi padat, dan seterusnya. Setelah pohon ditanam, tidak perlu terlalu banyak merawat dan membiarkan pohon tumbuh secara alami. Yang lain terlalu ceroboh atau terlalu khawatir. Mereka akan memandangi pohon itu di pagi hari dan menyentuhnya di malam hari. Mereka bahkan akan menggoyang-goyangkannya untuk melihat apakah akarnya dalam. Jika mereka mengupas kulit pohon untuk melihat apakah pohon telah mengering, mereka malah akan membunuh pohon itu. Kilin mengasihani orang-orang biasa. Awalnya, selama seseorang memiliki hati yang baik hati, ia akan memiliki dasar untuk mengembangkan strategi panjang umur kilin. Namun, ia tidak akan pernah bisa menjadi orang baik. Tidak dapat dihindari bahwa ia akan jatuh ke dalam dilema. Semakin ia ingin sejalan dengan jalan kilin, semakin ia akan menyimpang dari jalan kilin. Jalan hidup kilin bukanlah dengan bersikap baik dan murah hati, tetapi membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Itu seperti pertumbuhan tanaman dan pepohonan, layu dan tumbuh subur setiap tahunnya. Selama dia tidak sepenuhnya meninggalkan hatinya yang baik hati, transformasi kilin akan tumbuh seperti pohon besar. Niat membunuh dan pikiran jahat hanya diperlukan untuk melewati angin, embun beku, hujan, dan salju. Itu tidak mungkin, dan tidak perlu.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.